Selamat datang di pesta perayaan grup Lu. Sebagai CEO grup Lu, saya umumkan bahwa grup Lu telah resmi go public. Sekalian di momen spesial ini, saya putuskan untuk menceraikan SI sampel Lu Yuan ini. Bos Hang memang cantik dan baik hati. Sudah merawat si sampah dan ibunya yang koma selama 3 tahun. Sudah lebih dari cukup. Benar kata orang, harus naik ke atas. Siapa mau hidup di samping mayat hidup seumur hidup? Lihat, semua orang mendukung saya. Kalau sudah begini, tak apa ku beritahumu. Kecelakaan 3 tahun lalu sebenarnya kuatur. Sekarang grup sudah di tanganku. Kau dan ibu tua bangka MU itu sudah tidak ada gunanya lagi. Oh, hampir lupa, mulai malam ini ginjal si tua bangka akan dicangkok ke yang Master Chen. Dasar bodoh, kenapa semberat? Ginjaku ini juga rusak karena sering bekerja di tubuh pacarmu. Aku ini sedang bekerja untukmu. Minta 1 ginjal ibumu tidak berlebihan kan? Setelah selesai operasi, akan ku teruskan bekerja untukmu. Berani menggigit gue? Ayo bangun dan gigit lagi kalau berani. Orang, seret sampah ini keluar. Yang Master Chen melakukan hal ini di depan si sampah. Sedikit membuatku malu sih. Main denganmu di depan si sampah, sungguh seru dan menggairahkan. Pelen-pelen dong. Katanya orang koma tidak bisa merasakan sakit. Mau ku coba apakah benar begitu? Aku tidak terima. Jika langit memberi kesempatan untuk bangkit kembali, pasti akan kubuat. Sepasang anjing ini membayar mahal. Tubuh naga sejati ternodai seperti ini. Tampaknya tua ini harus turun tangan. Ini mana? Aku bisa bergerak. Aku sembuh. Kau sudah sadar? Ku temukan kau pingsan di pinggir jalan. Jadi ku bawa pulang. Cantik. Bisa pakai baju dulu tidak? Dan beranya terlalu ketat, tidak baik untuk kesehatan. Brengsek. Keramik Ru Dinasti Song, Tricolor Tang, Kaligrafi King. Tidak, ini palsu. Kau bergumam apa? Kok tiba-tiba aku tahu banyak sekali? Jangan-jangan aku dapat ilmu mata. Yao Yao. Kaki panjang dengan stocking hitam, tidak pakai bra. Siapa ini? Cantik juga sih. Cuma matanya nggak bener. Dia aku ambil dari tempat sampah. Kamu harus hati-hati. Oh ya, apa kamu sudah terima porselen biru putih yang aku kirim? Porselen biru dengan merah dalam glasir ini, Pak Dong cari lama banget. Dia pasti senang. Semoga harta ini bisa bantu keluarga Luo keluar dari kesulitan. Kalau begitu, aku nggak perlu nikah sama si playboy Liao itu. Sayangnya, ini barang palsu. Apa katamu? Aku bilang ini barang palsu. Nggak mungkin. Vas ini komposisinya penuh, lapisannya banyak tapi rapi. Hiasan tembaga merahnya cerah. Ini asli porselen biru dengan merah dalam glasir. Lihat tampilannya yang miskin ini, kayaknya dia bahkan belum pernah pegang antik. Berani-beraninya ngomong besar di sini. Teknik pemalsuan porselen biru ini sangat tinggi. Tapi bahan untuk merah dalam glasirnya agak meleset. Warnanya terlalu cerah. Merah dalam glasir yang asli harusnya lebih dalam dan cemerlang. Nggak mungkin. Master dari Pavilion Yunshui itu toko besar di dunia antik. Mata mereka nggak mungkin salah. Nyonya, jangan percaya buta sama otoritas. Coba lihat lagi baik-baik. Kamu sampah, nggak ada hak bicara di sini. Killer. Ini harta yang menyelamatkan nyawaku. Hancur, semuanya hancur. Kamu berani menghancurkan porselen biru, Pak Dong? Beginikah caramu membalas budi? Ini cuma barang palsu, hancur ya hancur. Ngapain mukul aku? Diam. Barang ini harganya lebih dari 4 juta. Pak Dong bahkan sudah bayar uang muka.
Gimana aku harus jelasin? Nanti kalau Pak Dong datang, suruh dia minta maaf dan bayar ganti rugi 2 kali lipat. Apa gunanya ganti rugi? Barang ini langka di dunia. Kalau Pak Dong marah, bisnis keluarga Luo bakal hancur. Hahaha, Bos Luo. Cepat bawa biru dengan merah dalam lasir dari Yuan. Biar aku lihat. Pak Dong, Anda datang. Begini, mohon dengarkan penjelasanku. Apa-apaan ini? Kamu cuma kasih lihat ini? Bukan seperti itu. Pak Dong, dia, si sampah itu, yang menghancurkan harta Anda. Ini hadiah ulang tahun ke-60 untuk temanku. Sekarang barangnya hancur. Kamu bikin muka Dong Wan Cheng. Ditaruh di mana? Maaf Pak Dong, ini salahku. Gimana kalau begini? Uang muka aku ganti 2 kali lipat. Besok pasti aku cari barang yang lebih bagus. Pernah lihat hadiah ulang tahun yang diganti belakangan? Anda butuh ganti rugi apa? Silakan katakan. Saya akan berusaha memenuhinya. Menurut saya, toko kalian ini tidak perlu dibuka lagi. Jangan, Pak Dong, toko ini adalah harapan terakhir keluarga Luo. Anda tidak bisa membiarkannya bangkrut. Pak Dong, jika Anda ingin membeli hadiah yang lebih bagus, percayalah, beli yang ini. Kamu mau membunuhku? Ini cuma vas biasa. Untuk apa kamu membawanya? Ini bukan vas biasa. Ini adalah keramik Ru dari dinasti Song. Nilainya setidaknya 5 juta. Anak muda. Di kota Jiangbei, belum ada yang berani menipu saya dengan barang palsu. Jika ini palsu, kamu tahu akibatnya. Kalau begitu, silakan Pak Dong memeriksanya, jika ini palsu. Tidak hanya toko yang akan dihancurkan, bahkan saya pun boleh dihancurkan. Barang bagus, ini adalah vas langit biru keramik Ru asli dari dinasti Song. Anak muda, mata kamu cukup tajam, ini memang harta karun. Tapi sayang, keramik Yuan yang pecah itu. Setelah Pak Dong melihatnya, masih merasa sayang? Ini adalah tiruan. Pak Dong, mata Anda tajam. Pak Dong, apakah Anda salah lihat? Ini dibeli di Pavilion Yun Shui. Bagaimana mungkin ini tiruan? Kamu meragukan saya? Pak Dong, dia tidak bermaksud begitu. Anak muda, kamu bisa menilai barang antik? Sedikit tahu. Bagus, muda dan berbakat. Pak Dong, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan. Apa itu? Anda memiliki penyakit kronis, mungkin waktu Anda tidak lama lagi. Makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Pak Dong, saya hanya mengingatkan, jika Anda tidak segera diobati, mungkin penyakitnya akan semakin parah. Omong kosong belaka. Jangan bicara lagi, Pak Dong, jangan dengarkan dia. Anak muda, melihat kamu sudah menilai barang untuk saya tidak akan mempermasalahkannya, barangnya saya terima. Pak Dong, hati-hati di jalan. Untung Pak Dong tidak menuntut, kalau tidak, kamu akan celaka. Terima kasih, Bu, atas peringatannya, saya pergi dulu. Pergi kemana? Kamu belum mengganti uangnya. Ganti uang apa? Uang untuk keramik biru putih. Keramik biru putih itu palsu. Untuk apa saya mengganti uang? Lagi pula, pecahnya juga ada bagianmu. Masih berani ngomong? Pokoknya hari ini kalau gak bayar, jangan harap bisa pergi. Begini saja, kebetulan aku lagi butuh karyawan. Kamu tinggal di sini aja buat bayar utang. Bayar utang? 4 juta rupiah? Berapa lama aku harus kerja? Yo udah susah payah ngatur semuanya. Cuma pengen dapetin tiket masuk ke acara lelang terbaik di Jiangbei lewat Pak Dong. Sekarang semuanya berantakan gara-gara kamu. Aku cari cara lagi deh. Katanya Pak Dong suka batu giok. Lagi nyari batu giok jenis Longxi. Batu giok Longxi? Ini lebih langka dari batu giok Kaisar. Kamu punya uang buat beli? Uangku udah dibekuin sama keluarga. Tabungan terakhir udah dipakai buat beli Gucci Yuan Qinghua ini. Udah gak ada cara lain, aku cuma bisa coba peruntungan di batu giok. Batu giok? Nah, ini mengingatkanku. Sekarang aku punya kemampuan mata. Batu giok Kaisar? Gampang banget. Ayo main batu giok. Pak, tolong jangan sembarangan pegang. Aku datang buat main batu giok, tapi gak boleh pegang. Pak, ini batu mentah kualitas terbaik. Kuma member kartu MS kami yang bol pegang. Jangan meremehkan orang. Meremehkan orang? Aku paling benci sama orang yang gak punya uang tapi pengen kaya mendadak. Oh, yang Master Liao Detong. Cuma iseng aja nyoba peruntungan. Wah, ini bukan si bunga Jiangbei. Miss Luo, kok bisa sama orang yang gak punya uang begini? Aku sama siapa, itu urusanku. Jangan lupa, keluarga kita punya taruhan. Dalam 3 hari, kalau kamu gak bisa dapetin tiket masuk ke lelang Yunding, kamu harus mau nikah sama keluarga Lia, jadi istriku. Yang Master Liao, ini calon istrimu? Memang cantik banget. Zaman sekarang masih ada pernikahan diatur? Cuma anak mami yang masih ngomongin pernikahan politik. Kamu cari mati ya?
Berani ganggu yang Master Liao? Berani banget. Dia salah satu dari 4 pemuda terbaik di Jiangcheng. Semua pegadaian di Jiangbei. Semua bergantung pada yang Master Liao. Kalau ganggu dia, gak ada yang bisa selamatkan kamu. Bos, ini pasar sayur ya? Bisa sembarangan masuk orang? Yang Master Liao. Jangan marah, aku usir mereka sekarang. Maaf ya, kami di Asosiasi Batu Giok. Gak melayani orang yang bukan member. Dia gak punya, tapi aku punya. Asosiasi Batu Giok. Gak mungkin melarang member bawa teman, kan? Tentu saja, Luo Yao, kamu benar-benar melakukannya. Tapi di kartu kamu, masih ada uang? Kok kamu tahu? Pak Luo membekukan semua uangmu. Tapi itu ideku. Oh ya, aku juga dengar kamu menghabiskan semua uang sakumu untuk membeli sesuatu yang disebut Yuan. Bagaimana dengan Yuan King Hua? Puas? Ternyata kamu. Barang palsu itu dibeli dari sini. Benar, Yun Shui Pavilion adalah bisnis keluarga kami. Meskipun kamu menyuruh temanmu membelinya secara anonim. Tapi bagaimana kamu bisa menipuku? Lebih baik kamu berbaring di tempat tidur dan menunggu aku memanjakanmu. Tenang saja, Nyonya. Kalau kamu tidak punya uang, aku punya. Hanya 4 juta, hari ini akan kubuat kamu dapat untung 2 kali lipat. Kamu si miskin, punya uang berapa sih? Aku masih punya 20 yuan 6 mau. Hahaha. Mati aku ketawa, pengemis di jalan pun lebih kaya dari kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersaing denganku, Tuan? Batu di sini, yang termurah harganya 5.000 per biji. Uangmu cuma cukup untuk beli ini. Kalau begitu aku pilih dari sini. Luo Yao, lihat kan, pacar pilihanmu. Hanya seperti ini. Lebih baik kamu pulang denganku. Aku akan memberimu 100 mobil sampah seperti ini. Aku percaya Lu Yuan. Aku mau yang ini. Ini semua adalah sisa potongan, bagian pinggirannya. Sebenarnya ini akan dibuang setelah dibersihkan. Kamu mau? Kalau begitu, tolong potong untukku, bos. Potong. Hahaha. Benda kecil seperti ini juga perlu dipotong? Tidak cukup untuk membuat mesin aus. Karena ini batu, kita sedang milik batu. Maka harus dipotong untuk kita. Tunggu sebentar. Benar-benar keluar. Sampah ini tidak disangka bisa mengeluarkan batu giok. Hanya batu giok es biasa, harganya sekitar 20.000. Liao Xiao benar, tapi bisa mengeluarkan batu giok dari sampah. Sudah sangat langka, meskipun hanya keberuntungan belaka. 20.000 tidak cukup untuk makan malamku. Ini baru permulaan. Kamu gila ya? Uangmu itu hanya bisa memilih batu dari tumpukan sampah. Kamu pikir keberuntunganmu bisa terus dipakai? Berani bertaruh? Pertar dan gengku? Hahaha, Liao Xiao adalah murid langsung dari Master Yun Shui Pavilion. Di sini, bertaruh batu 10 kali bisa mengeluarkan 7 kali barang asli. Orang ini meskipun menjengkelkan, tapi masih punya kemampuan nyata. Kamu hati-hati. 10 kali baru bisa buka 7 kali. Kalau aku salah buka sekali, aku kalah. Oke, aku bertaruh denganmu, tapi taruhanku adalah dia. Luo Yao adalah manusia, bukan barang. Aku tidak akan mempertaruhkannya. Takut ya, bocah? Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf, mungkin aku akan mempertimbangkan nama Luo Yao. Aku akan melepaskanmu, mungkin aku akan berbaik hati. Saat bermain dengan Luo Yao, bahkan aku bisa membuatmu melihat sesuatu yang baru. Kami bertaruh denganmu. Tapi aku juga punya syarat, kalau kamu kalah. Kamu harus menyembah 3 kali kepadaku. Oh. Bos, berapa harganya? Ini semua sampah. Bocah, kamu sudah beruntung sekali. Apakah kamu ingin beruntung lagi? Lu, di dunia ini, tidak banyak keberuntungan besar yang bisa didapat. Kalau kali ini kamu bisa mengeluarkan batu permata, aku akan membayar 3 kali lipat. Aku mau yang ini. Kalau begitu aku mau yang ini. Liao Xiao, apa kamu tidak mau memilih lagi? Pilih? Aku memilih dengan mata tertutup, pasti lebih baik 100 kali lipat dari dia. Ini adalah kaca kualitas terbaik, minimal bisa dijual 3 juta. Liao Xiao memang ahli, pandangan yang bagus. Sampah, hari ini kamu pasti kalah. Haha, 3 juta. Mungkin seumur hidup dia tidak makan dan minum. Tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jangan buru-buru, milikku belum dibuka. Ini hanya sampah, jangan buang waktu. Jangan, buka untuknya, biar orang lain tidak berpikir. Kami menindasnya. Benar? Dengan begitu, Nona Luo juga akan menerima dengan lapang dada. Naik ke ranjangku, kamu lihat, ini hanya sampah. Tidak ada apa-apa, Lu, di dunia ini tidak banyak keberuntungan besar yang bisa didapat, sampah harus tetap di tempat sampah. Potong lagi. Masih dipotong? Barang kecil seperti ini, bisa keluar barang bagus? Lanjutkan memotongnya,
biar dia mati dengan jelas. Bagaimana? Tidak ada apa-apa kan? Keluar, ini luar biasa. Ini adalah kaisar hijau yang langka selama 100 tahun. Apa? Kamu tidak salah lihat? Sudah bertahun-tahun aku buka toko. Aku pasti tidak salah lihat dan melihat kualitasnya. Paling tidak bernilai 10 juta. 10 juta? Aku tidak salah dengarkan? Lu Yuan, kita kaya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin di dalam batu sampah ini bisa keluar kaisar hijau? Liao Xiao bersiap untuk curang. Aku akan ingkar janji. Mau apa? Siapa yang berani berbuat onar di wilayahku? Pak MA, itu dia. Giok kaisar kelas atas. Siapa yang membuka ini? Pak MA, ini si pemuda ini. Ini benar-benar giok kaisar kelas atas. Aku baru pernah melihatnya sekali. Dan kualitasnya tidak sebaik ini. Pak MA memang ahli. Pemuda, jual ini padaku. Aku tawar 30 juta. Apa? Aku tidak ingat, kan? Kalau Pak MA suka, ya sudah, aku jual pada Anda. Bagus, pemuda ini memang cepat tanggap. Liao Xiao, aku ingat, kamu mau tawar 3 kali lipat, ya? Apa 3 kali lipat? Aku pernah bilang begitu? Seorang pria terhormat seperti kamu, malah berbuat curang. Beberapa juta saja, aku tidak peduli. Tapi aku memang tidak mau membayar. Apa yang bisa kamu lakukan, Liao Xiao? Kalah harus menerima, itu aturan di dunia kita. Kalau kamu tidak mau ikut aturan, berarti kamu tidak menghormati aku, MA. Maaf, Pak MA, dengarkan penjelasanku. Dia menipuku, Liao Xiao. Kamu kan pemilik Yun Suiga. Bahkan aku saja tidak mudah melakukannya. Tidak berani, jadi Liao Xiao. Uangnya sudah aku taruh di sini. Ingat, ini belum selesai. Liao Xiao, bukankah kamu masih berhutang 3 kali sujud padaku? Pemuda, ada baiknya kita memberi maaf. Terima kasih atas bantuan Pak MA. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Aku, MA, suka berteman dengan orang berbakat seperti kamu. Pak MA, giokmu ini. Ini hadiah dari seorang temanku. Giokmu ini membawa sial, kalau kamu ingin hidup. Sebaiknya buang saja. Kamu sudah mulai lagi, ya? Kebiasaan kamu muncul lagi. Kenapa mulutmu tidak bisa dijaga? Aku akui, hari ini kamu menunjukkan kemampuanmu di hadapanku. Tapi itu tidak berarti kamu bisa senaknya di hadapanku. Tanpa batas. Pak MA, hari ini Anda membantuku, jimat ini. Bisa menyelamatkanmu di saat kritis. Baik, ini aku terima. Tapi kamu harus tahu akibatnya kalau menipuku. Pak MA, hati-hati di jalan. Pemuda, hari ini kamu benar-benar hebat. Di tempat ini, tidak ada yang pernah menghasilkan uang sebanyak ini dari Pak MA. Kamu yang pertama. Lu Yuan, kamu terlalu hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Nyonya pemilik sudah setuju denganmu. Halo. Apa? Cat? Cepat, Kalian kenapa? cepat cari Tuan Lu. Baik. Chen Xiao, kamu harus hati-hati. Jangan sampai si tua bangka ini mati. Kamu masih butuh ginjalnya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Chen Xiao, setelah kamu selesai transplantasi ginjal, aku ingin mencoba lebih banyak posisi baru. Tunang, aku pasti akan memuaskanmu, si jalan kecil. Si tua bangka ini. Hari ini kamu menderita banyak sekali. Hanya bisa menyalahkanmu karena melahirkan si sampah kecil itu, berani menggigitku. Chen Xiao, bukankah kamu sudah memukulinya setengah mati? Dan membuangnya ke tumpukan sampah? Menurutku sekarang, sudah dimakan anjing liar. Lihat, dia menangis. Sungguh hubungan ibu dan anak yang dalam. Tapi jangan buru-buru. Setelah kamu memberikan ginjalmu kepada Chen Xiao, kamu bisa menemuinya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat panggil orang, bawa si tua bangka ini ke ruang operasi. Berhenti. Lu Yuan, kamu masih hidup. Ibu. Oh, kakimu sudah sembuh ya? Aku sudah membuka pembuluh darahmu. Masih tidak mau berlutut dan berterima kasih padaku? Kamu bukan manusia. Lalu bagaimana? Ingat, rumah sakit ini milik keluarga Chen. Menurutku, kakimu sudah sembuh, tapi otakmu belum sembuh. Sekarang dia datang lagi untuk berobat. Aku bilang, berobat tidak masalah. Tapi kamu harus berlutut dan memohon padaku. Memohon padamu? Kamu pantas? Aku beritahu kalian. Hari ini aku akan membawa ibuku pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Hebat, sungguh hebat. Pertama kali aku melihat seseorang yang bisa membual sehebat ini. Orang, cepat obati si sampah ini.
Luyuan, jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membuatnya mati di depanmu. Masih diam saja? Pukuli sampai mati. Aku ingin melihat. Apakah si sampah ini bisa bangkit dari kematian? Siapa yang berani? Nona Dong, kenapa kamu datang? Ada apa? Aku mencari Luyuan. Mencari si sampah ini? Untuk apa? Kakekku sakit, menyuruhku mencari Luyuan. Untuk mengobatinya. Nona Dong, jangan bercanda. Si sampah ini bisa mengobati? Menurutmu, apakah aku terlihat seperti bercanda? Aku, Tuan Lu, bisakah kamu ikut denganku? Tapi ibu saya. Tenang saja, Tuan Lu. Jika ibu Anda mengalami sesuatu di sini, saya pasti akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Baiklah. Nona Dong, saya juga akan ikut dengan Anda. Anda mau ikut untuk apa? Saya takut kalian ditipu olehnya, karena kalian tidak mengerti ilmu pengobatan. Apakah keluarga Dong Bejetum muda didepu? Tidak, bukan itu maksud saya. Jaga baik-baik Ibu Tuan Lu, Nyonya tua. Jika ada sesuatu yang tidak beres, saya akan membuat kalian menanggung akibatnya. Baik. Kakek, bangun, saya sudah membawa orang yang Anda minta. Xiao Lu, kamu datang. Bagaimana perasaan Anda, Pak Dong? Saya merasa malu. Benar apa yang kamu katakan? Penyakit kakek saya tiba-tiba kambuh, bagaimana kamu bisa menebaknya? Sejak kekuatan naga sejati saya bangkit. Banyak keterampilan yang saya kuasai tanpa diajari, tapi hal ini tidak boleh diketahui orang lain, hanya intuisi. Kamu mengobati kakek saya hanya berdasarkan intuisi? Bagaimana saya bisa percaya padamu? Meskipun saya memang mengandalkan intuisi. Tapi hanya saya yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Dong. Jangan bicara besar dulu. Pernah dengar tentang Dr. Ju dari lembah Shenyi? Dia disebut sebagai reinkarnasi Huatuo. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa dia sembuhkan. Benar apa yang kamu katakan? Yoheng, kamu datang untuk apa? Saya dengar kakek sakit, jadi saya sengaja membawa Dr. Ju. Untuk memeriksa kakek, apa kamu tidak menyambut saya? Benar-benar Dr. Ju, kakek, karena Dr. Ju sudah datang. Bagaimana kalau kita biarkan Dr. Ju memeriksa dulu? Lebih bisa dipercaya daripada Tuan Lu yang tidak jelas asal-usulnya. Dr. Ju, maaf merepotkan Anda. Dr. Ju, bagaimana kondisi kakek saya? Berdasarkan kondisi Pak Dong saat ini, tidak sampai 3 hari lagi dia akan meninggal. Apa? Dr. Ju, tolong selamatkan kakek saya. Jangan khawatir, setelah saya melakukan akupunktur, kondisi Pak Dong akan membaik. Benarkah? Itu bagus sekali. Tunggu dulu, apakah saya pernah bilang membawa Dr. Ju untuk mengobati kakek? Bukankah kamu sendiri yang baru saja mengatakannya? Saya bilang untuk memeriksa, sekarang pemeriksaan sudah selesai. Kita harus pergi. Johan, kamu. Mau menyelamatkan kakekmu bisa, asalkan kamu setuju tidur denganku semalam. Jangan keterlaluan, Tuan Ju. Tolong selamatkan kakekku. Berapapun uang yang kamu minta, aku bisa memberikannya. Tuan Ju adalah orangku, selama aku tidak mengizinkan. Berapapun uang yang kamu bawa tidak akan berguna. Aku kasih kamu 1 menit untuk mempertimbangkan, tapi kakekmu tidak bisa menunggu. Nona Dong, jangan setuju, dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kamu siapa sih? Berani bicara senaknya di sini. Teman kecil ini bicaranya cukup besar. Apakah dia dokter terkenal dari rumah sakit manapun? Dokter terkenal apa? Menurutku dia cuma sampah. Walaupun aku bukan dokter terkenal, tapi penyakit kakek Dong hanya bisa aku sembuhkan. Bicara besar sekali, ngapain buang waktu dengan penipu ini? Nona Dong, waktunya sudah habis. Kamu pilih. Kakek, Nona Dong, cepat pilih, kakekmu tidak bisa bertahan lama. aku setuju. Obati kakekku dulu. Baik. Setelah kamu suntik, kakek Dong tidak akan bertahan 3 hari lagi. Bukan, kamu sampah, berani meragukan Tuan Ju. Karena ada yang tidak percaya, lebih baik kita berhenti saja. Luyuan, jangan bicara lagi, kalau tidak aku hanya bisa mengusirmu keluar. Tuan Ju, silakan. Kakek, bagaimana perasaanmu? Lebih baik, tapi dadaku masih agak sesak. Anda hanya kekurangan energi dan darah, asalkan minum obat tepat waktu. Kurang dari sebulan, akan perlahan membaik. Karena penyakitnya sudah sembuh, Nona Dong. Jangan lupa janji kita. Aku tahu, tidak perlu kamu ingatkan. Aku akan menunggumu di hotel malam ini. Kamu yakin penyakit kakek Dong sudah sembuh? Sampah, kamu mau bilang apa? 1 jam lagi, kakek Dong akan mengalami aliran darah terbalik. Dan mati karena pendarahan dari 7 lubang. Omong kosong, kamu berani menyangkal ilmu pengobatanku? Ilmu pengobatanmu, perlu disangkal? Kakek Dong jelas-jelas. Darahnya mengalir terbalik, tekanan darah terlalu tinggi, sebenarnya masih ada jantung yang menghalangi. Setelah kamu suntik, bahkan pertahanan terakhir sudah hilang. Menurutmu, aku yang membahayakan kakek Dong?
Tuan Ju, jangan dengarkan omongannya. Luyuan, sekarang penyakit kakekku sudah jauh lebih baik, silakan pergi. Karena Nona Dong tidak percaya, aku pergi saja. Kakek, Tuan Ju ini bagaimana? Ini tidak mungkin, teknik suntikanku tidak mungkin salah. Sudah benar, kamu cepat cari cara. Kakek tidak boleh meninggal saat ini. Sudah kubilang, penyakit kakek Dong tidak bisa diobati. Kamu sampah, mau bilang apa? Penyakit kakek Dong hanya bisa kuobati. Hari ini aku akan lihat apa kemampuanmu. Sekarang kamu obati, kalau tidak berhasil, aku akan potong satu tanganmu. Kalau aku berhasil, Kalau kamu berhasil, apa yang kamu mau, aku kasih. baik, aku mau guci di tanganmu. Kamu benar-benar sampah, guci ini cuma guci rusak. Baik, sekarang aku kasih. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakekku? Ini adalah jarum Shenlong Jiuku yang sudah lama hilang. Apa? Kamu tidak salah lihat kan? Tidak mungkin, aku sudah mencari lebih dari 30 tahun. Tidak mungkin salah, aku baru saja melewati gerbang kematian. Kakek, bagaimana rasanya? Rasanya jauh lebih baik, ketidaknyamanan di tubuh sudah hilang sebagian besar. Penyakitnya sudah hampir sembuh. Itu bagus sekali. Jangan senang dulu, aku hanya sementara. Menekan sumber penyakit kakek Dong, untuk benar-benar sembuh. Masih harus minum obat sesuai resepku. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Lu. Tuan Lu masih muda, boleh tahu siapa gurumu? Belajar sendiri. Ini, belajar sendiri? Menurutku, hanya kebetulan saja, sungguh memalukan. Aku memang tidak sehebat kamu, aku mengaku kalah, pamit. Dr. Ju. Maka harta yang Master Yo aku ambil. Baik, sampah ini hanya kamu yang mau. Aku kasih saja. Kakekku perlu istirahat, kalau tidak ada urusan lain. Silakan Young Master Zhou pulang. Kamu jalan, suatu hari nanti. Aku akan membuatmu merintih di bawahku. Takutnya, yang Master Yo tidak punya kemampuan itu. Apa yang kamu lakukan padaku, kamu si imut. Aku hanya ingin mengingatkan yang Master Yo, jangan hanya berpikir dengan alat kelamin, binatang. Kamu tunggu saja, suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu. Datanglah memohon padaku dalam seminggu, kalau tidak, seumur hidupmu. Jangan harap bisa angkat kepala. Tuan Lu, terima kasih. Teman muda Lu. Aku berhutang budi besar padamu lagi. Kakek Dong terlalu serius, ini hanya hal kecil. Ini ada 2 undangan untuk lelang di Genting. Saya berikan padamu, nanti kamu bisa melihat-lihat. Lelang di Genting, ini pasti yang Nyonya inginkan. Kalau begitu, terima kasih Pak Dong. Saya terima. Teman muda Lu. Bagaimana menurutmu tentang cucu saya? Nona Dong sangat baik. Itu saja. Cerdas, baik hati, dan lembut. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menikahkannya denganmu? Kakek, kenapa kamu bisa begitu saja menyerahkan saya? Ah tidak, saya tidak pantas dengan Nona Dong. Tahu diri saja. Apa maksudmu? Menikah dengan teman muda Lu. Itu adalah keberuntunganmu. Terima kasih atas kebaikan Pak Dong, tapi masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Anak muda sekarang, baiklah, saya tidak akan ikut campur. Masalah anak muda, jika suatu hari kamu ingin menikah dengan teman muda Lu, kakek akan menyambut dengan tangan terbuka. Kakek? Hei Nyonya, Lu Yuan, cepat kembali, ada orang yang merusak toko. Kalian siapa? hei Pak Dong, saya ada urusan, saya pamit dulu. Saya mohon, jangan rusak lagi. Taruh barang itu. Lu Yuan, akhirnya kamu kembali. Orang-orang ini tanpa alasan masuk dan merusak. Kamu Lu Yuan? Dengan sikapmu seperti ini, berani mengganggu Tuan Yo kami. Apakah kamu sudah bosan hidup? Lu Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa-apa Nyonya. Apakah Yo Heng yang menyuruh kalian? Kamu berhak menyebut namanya? Aku beritahu kamu. Kamu telah membuatnya marah, hari ini tokomu jangan harap selamat. Hank Kirkin. Toko ini milikku, tidak ada hubungannya dengannya. Aku tidak peduli. Apa yang Tuan Yo suruh, kami harus lakukan. Tidak merusak toko juga bisa. Kecuali, kamu melayani kami dengan baik. Aku tidak akan menyulitkanmu. Mimpi! Kamu cantik tapi tidak tahu diri, serang. Kamu brengsek. Aku akan melawan kalian. Kamu berani memukulku?
Apa salahnya aku memukulmu? Bunuh dia, tanggung jawab saya, serang. Siapa yang berani? Nona Dong. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk membuat keributan di sini? Tuan Yo dari keluarga kami. Zhou Heng. Saya tidak peduli siapa tuan kalian. Siapapun yang melawannya, berarti melawan keluarga Dong. Kenapa kamu melindungi Sampa ini? Luiyuan adalah penyelamat keluarga Dong. Selama keluarga Dong ada, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan kembalilah beritahu Yo Heng. Jika dia masih menggunakan cara-cara kotor untuk membuat masalah, keluarga Dong pasti akan menemani sampai akhir. Menjadi. Pergi sana. Nona Dong, terima kasih hari ini, berkat kamu. Jangan terlalu formal, saya kebetulan lewat. Hanya bantuan kecil. Nona Dong datang sendiri. Apakah ada masalah dengan Pak Dong? Tidak ada masalah, kamu langsung pergi setelah menerima telepon. Surat undangan tertinggal. Maaf merepotkan Nona Dong datang sendiri. Kalau begitu saya pergi dulu. Selesai. Nyonya pemilik toko. Kamu si pembuat masalah, keluarga Yo itu bisa kamu lawan? Sekarang toko saya hancur. Saya masih punya sedikit uang, mari kita perbaiki tokonya dulu. Kamu bicara mudah, barang-barang ini saat saya beli. Harganya mahal, meskipun tokonya diperbaiki. Barang antik ini bernilai puluhan juta, uang dari menang judi batu. Semua habis. Masih ada cara untuk memperbaikinya. Ini undangan lelang Yunding, dari mana kamu dapatkan? Kebetulan Pak Dong memberikannya kepada saya. Hebat, kamu memang Luiyuan. Kalau begitu saya bisa menang. Taruhan dengan keluarga Liao tidak perlu menikahi. Tuan muda yang keras kepala itu. Tiket masuk yang berharga ini hanya untuk menyelesaikan taruhan. Terlalu sia-sia. Maksudmu, mau mencari harta karun? Benar. Baiklah, kakak akan mengeluarkan semua tabungan. Mendukungmu. Baik. Adik Lu benar. Jade ini memang tidak membawa keberuntungan. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Pergi. Barang tidak berguna, keluar. Sebenarnya kamu yang tidak berguna, tapi malah menyalahkan orang lain. Merusak nyawaku. Luiyuan, aku pasti akan menghancurkanmu. Kamu sampah, pantas datang ke sini? Yang seharusnya bilang itu, aku kan? Terakhir kali kamu menang uangku, karena keberuntungan anjing. Kamu jadi sombong sekali, ini kan Jiang Bei. Lelang kelas atas. Dan kamu, Nona Luo, kita sudah bertaruh sebelumnya. Kalau kamu tidak bisa dapat undangan, kamu harus menikah denganku. Kenapa menyerah? Tentu saja tidak, aku sudah dapat undangannya. Kamu benar-benar punya? Pasti palsu. Tuan Yo, datang. Undangan lelang kali ini, terbatas 10. Kamu sampah, mana mungkin punya barang sekelas ini. Sudah kuduga, bawa barang palsu untuk menipuku. Berdasarkan apa kamu bilang undanganku palsu? Undangan sekelas ini, mana mungkin bisa kamu dapatkan dengan mudah. Kalau ini asli, aku akan berlutut dan menyembahmu. 3 kali sujud yang kamu hutang padaku belum dibayar. Bagaimana kalau kali ini sekalian? Tidak perlu, Liao Shao, buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Master Liu ini, aku sengaja undang, ahli identifikasi harta karun. Dan juga perancang undangan ini, asli atau palsu. Sekilas langsung tahu. Dua undangan ini palsu. Kamu bahkan tidak melihat dengan teliti. Master Liu bilang palsu, ya pasti palsu. Kalian berdua berani memalsukan undangan. Berani sekali, Satpam, 2 orang ini. Bagaimana bisa masuk? Maaf Liao Shao. Kalian berani berbuat curang di Yunding. Cepat pergi, ayo kita masuk di sini. Melihat 2 anjing sial memalukan diri, sungguh membuat mata kita buta. Ingat, jaga 2 orang ini. Jangan biarkan mereka masuk. Ya, pasti. Masih menunggu apa? Cepat pergi. Sebagai satpam lelang, undangan saja tidak kenal. Yang harus pergi adalah kamu kan?
Kamu lihat baik-baik, undangan ini asli. Kamu ngapain? Palsu ya palsu, buat apa disimpan? Kalau kalian tidak pergi, aku patahkan kaki anjing kalian. Kamu mau patahkan kaki siapa? Tuan MA, dia ini sampah. Buta mata. Adik Lu, aku baru saja mau mencarimu. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kamu datang untuk bersenang-senang ya? Datang untuk melihat apakah bisa mendapatkan kesempatan. Apa ada yang perlu dari saya, Pak MA? Beruntung sekali, jimat yang kamu berikan padaku waktu itu. Itu yang menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku, MA, akan selalu ingat. Pak MA bercanda? Hal kecil seperti itu tidak perlu disebut-sebut. Apa yang kamu bicarakan? Lain kali. Aku pasti akan datang langsung ke rumahmu. Sungguh tidak perlu. Dengarkan aku, kali ini biarlah seperti ini dulu. Lelang akan segera dimulai. Mari kita masuk dulu. Tapi, Siapa yang melakukan ini? Pak MA, semuanya karena Yao Shao. Dia bilang undangan ini palsu, baru berani aku robek. Tidak bisa menyelesaikan sesuatu, malah merusak. Maaf, adik Lu, lelang ini aku yang selenggarakan. Kalau aku bilang bisa masuk, ya bisa masuk. Kalian masuk dulu, aku menyusul. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak MA. Silakan. Aku akan membunuhmu. Serang. Gadis kecil kemarin. Lu Yuan. Bagaimana dia bisa masuk? Siapa yang membiarkan sampah ini masuk? Buang dia keluar. Aku, Pak MA. Bagaimana dia bisa dekat dengan Pak MA? Dekat ya sudah. Aku tidak percaya sampah ini selalu beruntung. Mencari kesempatan butuh kejelian, tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Hari ini adalah acaraku, MA. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Baik, tamu baru silakan duduk. Lelang kita akan segera dimulai. Silakan, adik Lu. Silakan, Pak MA. Barang lelang pertama hari ini adalah peninggalan dari dinasti Qing. Segel kekaisaran, harga awal 50 juta. Barang ini bagus. Benar-benar barang langka, bisa dibeli. 55 juta. Yao Shao, sungguh royal. dia adalah Yao Xiao, uang segitu. Baginya tidak ada artinya. Apakah ada yang mau menawar lagi? Ini barang bagus, kalau dijual lagi. Bisa dapat banyak uang. Ahli penilai barang? Ternyata abal-abal. Tenang, Nyonya. Dia tidak akan bisa mengambil untung. Baik, kalau tidak ada yang menawar lagi, barang ini milik Yao Shao. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ingin bangkit dengan mencari kesempatan, kamu juga harus punya kemampuan. Benar. Yao Shao kita, dengan mudah mengeluarkan 55 juta. Barang lelang di sini, kalian berdua sampah. Tidak akan bisa membawa satu pun. Yao Shao, sampah ini. Waktu itu beruntung dalam judi batu, sekarang sok gaya. Mengira diri sendiri adalah dewa, ya? Apa kamu merasa kekalahan terakhirmu belum cukup? Kalau kamu tidak puas, kita bisa lanjut bertaruh. Karena kamu suka bertaruh, aku akan temani. Siapa yang kalah? Harus berlutut dan memanggil kakek. Baik, kalau kamu kalah, uang yang aku berikan padamu kemarin harus kamu kembalikan 2 kali lipat. Baik, kalau kamu kalah, aku mau semua aset keluarga Liao. Boleh, tapi jangan coba-coba curang. Tenang. Aku yang akan memutuskan. Belum ada yang berani curang di wilayahku. Kamu tunggu saja sampai berlutut dan memanggil kakek. Barang lelang kedua kita hari ini adalah lukisan seorang master dari dinasti Ming. Berjudul Lotus and Wild Goose. Tapi ini adalah karya tiruan dari masa lalu. Harga awalnya 80.000. Nyonya, kami mau ini. Apa? Ini kan barang palsu. Percayalah, kami mau ini. Baiklah. 100.000. Buang-buang uang untuk barang palsu. Apa kamu tidak waras, Tuan Yao? Sepertinya kali ini kita menang. Ada yang mau menambah? Baik, lukisan ini milik nona ini. Aku tebak. Ini sudah semua yang kalian punya, kan? Membeli sampah seperti ini, sungguh lelucon besar. Kalau lukisanku sampah, milikmu bahkan lebih buruk dari sampah. Apa kamu gila karena terpengaruh? Aku bilang, jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak punya uang, serahkan gadis ini pada kami. Berdasarkan apa?
Berdasarkan kamu harus mendengarkan si sampah ini. Terpuruk seperti ini, itu salahmu sendiri. Ayo, usir si sampah ini. Dan bawa wanita ini ke hotel, bayar aku dan Tuan Liao. Bisa mendidik dia dengan baik. Tunggu, siapa bilang aku kalah? Saudara Lu, jangan main api, nanti aku tidak bisa membantu. Saat itu, bahkan aku tidak bisa menolongmu. Tenang, Tuan MA, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu memang keras kepala. Benar atau tidak, orang yang berpengalaman langsung tahu. Kebetulan Master Liu juga di sini, biar dia yang menilai. Supaya kamu bisa menyerah total. Baik, di wilayahku. Semuanya harus adil. Master Liu. Kamu harus perhatikan dengan seksama. Ini Tuan MA. Anak muda, selera kamu bagus. Meskipun goresannya hidup, tapi ini pasti bukan. Karya Master Dynasty Ming. Maksud kamu, lukisan ini asli? Di hadapan Tuan MA, aku tidak berani berbohong. Tapi harga sebenarnya dari lukisan ini hanya sekitar 10 hingga 20 ribu saja. Apa? Berarti aku rugi 80 ribu. Lu Yuan, ini semua salahmu. Sudah kubilang, membeli barang di lelang itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak punya uang sepeser pun, tapi masih ingin meniru orang lain untuk mencari keuntungan. Sangka Pantas. Master Liu sebagai ahli penilaian barang antik, bukankah dia tahu? Ada metode untuk menyimpan lukisan, yaitu dengan melapisinya? Tentu saja tahu, di masa perang dulu, beberapa kolektor. Agar karya seni asli tidak rusak, mereka melapisinya dengan lukisan palsu di atasnya. Maksudmu di bawah ini? Masih ada lukisan lain? Tepat sekali. Pewakan obatnya. Ini ternyata lukisan pemandangan surga Taoyuan yang sudah lama hilang. Biarkan aku lihat. Gaya lukisannya memang asli, tidak ada keraguan. Master Liu, kamu benar, aku sudah setengah hidup menilai barang antik. Pasti tidak salah. Master Liu, berapa nilai lukisan ini? Meskipun lukisan ini sedikit rusak, tapi jika dijual, bisa mencapai 50 juta. 50 juta, Lu Yuan, kita kaya. Apalagi yang mau kalian katakan? Hanya 50 juta, kalian sudah senang seperti ini. Benar-benar orang desa yang belum pernah melihat dunia. Jangan terlalu senang dulu. Harga segel kerajaanku ini, tidak tahu berapa kali lipat lebih mahal dari milikmu. Master Liu, biarkan dua orang desa ini melihat kehebatanmu. Tidak perlu melihat, segel kerajaan ini palsu. Omong kosong, Master Liu. Kamu bilang ini asli atau palsu? Tentu saja asli. Sudah kuperiksa, pasti tidak salah. Ini barang palsu, paling mahal 20 ribu. Tuan Muda Yo, membeli barang palsu dengan 50 juta. Benar-benar kaya raya. Jam, apa hakmu mengatakan ini palsu? Sangat sederhana, karena segel kerajaan asli sudah dibeli oleh sebuah museum pribadi di abad lalu. Dan barang yang dibeli oleh museum seperti ini biasanya tidak akan dijual lagi. Kamu tidak tahu? Tuan Ma, lelang yang kamu adakan ternyata menjual barang palsu. Tuan Muda Yo, bukankah kamu tahu? Lelang itu sifatnya mencari keuntungan. Semuanya tergantung pada kejelian mata. Baiklah, hari ini aku kalah, kita lihat saja nanti. Dua tuan muda, apakah kalian lupa perjanjian taruhannya? Jangan keterlaluan. Kurang ajar. Di tempatku, tidak ada yang berani ingkar janji. Baiklah, aku berlutut. Kakek belum dipanggil. Cantik, kamu diam. Kakek, kakek cukup kan? Cucu baik. Baik, penghinaan hari ini akan kuingat. Kita lihat nanti. Young Master Zhou. Yang Master Liao, giliranmu. Kalau ingatanku tidak salah, aset keluarga Liao menjadi milikku. Jangan mimpi. Orang-orang, tahan dia. Apa yang kau lakukan? Lu Yuan, kau tidak layak mendapat aset keluarga kami. Tidak layak. Layak atau tidak, bukan kau yang tentukan. Halo ayah, cepat selamatkan aku. Dasar brengsek.
Apa yang sudah kau lakukan? Keluarga Liao kami bangkrut. Aku sudah beritahu anak buah, mulai sekarang. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Liao. Jangan dong. Lu Yuan. Kakak Lu, aku mohon. Kedepannya aku akan nurut semua perintahmu. Aku akan jadi pelayanmu, kuharap kau melepaskanku, kumohon. Ini soal menerima kekalahan, apa harus kuajarkan lagi? Semua ini ulahmu sendiri. Ini akibat yang pantas kau terima. Cepat buang dia keluar. Tua MA, tolong aku. Tua MA, Tua MA. Terima kasih atas bantuan Tua MA. Adik Lu, tidak usah berterima kasih. Aku orang yang membalas budi. Dibandingkan dengan jasa penyelamatanmu padaku. Ini bukan apa-apa. Urusan lain-lain. Hari ini dapat grup Liao. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kulihat Anda sangat suka. Saya akan memberikan gambar ini kepada Anda. Wahaha, kita sudah seperti saudara. Ngapain begitu sopan? Keskivi kodepannya. Kalau ada yang butuh bantuan, langsung bilang saja. Sungguh, MA, kau pernah mendengar buah hati manusia? Buah hati. Apa itu? Soal perhiasan, giok, barang antik, lukisan kaligrafi. Aku paham semua. Tapi soal buah hati sayuran, aku memang tidak kali. Buah hati ini adalah obat langka yang langka. Ini memang kurang ku ketahui, tapi tidak apa. Di Kingzhou, tidak ada yang tidak bisa kutanyakan. Nanti kutanyakan untukmu. Kalau begitu terima kasih banyak Tua MA. Lu Yuan. Ada apa, Nyonya pemilik? Penampilanmu hari ini sangat bagus. Tidak hanya di lelang puncak awan. Membuat bangga, juga dapat aset keluarga Liao. Sekarang lihatmu, semakin enak dilihat. Nyonya pemilik, jangan begini. Kenapa? Kau tidak suka aku? Suka. Saudara Liu. Tuan MA. Sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Kalian lanjutkan dulu, saya masih ada barang yang belum dirapikan. Saudara Lu, kamu memang beruntung. Tuan MA bercanda. Oja. Barang yang kamu bilang itu, saya sudah dapat kabarnya. Tanaman obat langka seperti itu, hanya bisa ditemukan di toko herbal Bai Chao. Kamu bisa mencoba keberuntungan di sana. Toko herbal Bai Chao. Begini. Kartu saya kamu pakai saja, dengan ini kamu bisa berbelanja di semua toko di Kingzhou. Bisa digunakan sesuka hati. Tuan MA, ini terlalu berharga. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu meremehkan saya, ambil saja. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Nah, baru benar. Permisi, apakah ada buah sawo liar di sini? Lucu sekali, datang lagi, tidak tahu diri. Pak, apa maksud perkataan Anda? Buah sawo liar ini, berbuah sekali dalam 500 tahun. Yang terakhir ini, adalah harta karun toko kami. Tidak dijual. Manfaat terbesar dari buah sawo liar ini adalah menyelamatkan nyawa. Kalau tidak dijual, bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Apa hubungannya dengan saya? Saya bilang tidak dijual ya tidak dijual. Lagi pula, lihatlah semua obat di toko saya ini. Mana yang bikin untuk menyelamatkan nyawa? Obat yang bagus ini. Semua dipakai oleh orang seperti kalian, nyawa para pejabat. Dengan apa menyelamatkannya? Kamu, Dr. Chen, tolong lihat kakek saya. Li Ziruo, Lu Yuan, teman lama, kakekmu kenapa? kita bicara nanti, kakek saya lebih penting, Dr. Chen. Kakek saya tiba-tiba sakit dada, susah bernapas, tolong lihat. Maaf, saat ini kami hanya melayani pembelian obat, tidak menerima pasien. Tugas utama seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa. Bagaimana bisa Anda mengabaikan pasien ini? Seolah tidak ada apa-apa. Ini adalah aturan toko herbal Bai Chao kami. Kalau mau patuh aturan, silakan tinggal di sini, kalau tidak, pergi saja dari sini, saya tidak mengikatmu di sini kan? Bagus sekali toko herbal Bai Chao ini. Saya rasa kamu tidak bisa menyelamatkan karena takut ketahuan. Nak, saya sarankan kamu menghormati, guru saya adalah Dr. Ju yang terkenal. Dokter Ju kenapa? Kalau kamu tidak menghormati guru saya katakan. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh guru saya. Jangan bicara terlalu besar, siapa tahu aku bisa. Jangan sombong ya. Aku lihat temanmu ini sangat hebat. Biarkan dia mengobati. Lu Yuan, niatmu aku hargai. Tapi kakekku benar-benar butuh pengobatan dari Dr. Chen. Ziruo, percayalah padaku, aku bisa mengobati. Kalau kamu bisa menyembuhkan orang tua ini,
Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa, lihat, di depan pintu Baichaozhai, kamu harus merangkak 3 putaran. Sambil berteriak, aku hanya sampah yang suka membual. Baik. Aku heran kenapa dari jauh sudah tercium bau asam. Ternyata kamu sampah ini ada di sini. Bos Chen, jangan bertaruh dengannya. Katanya dia bahkan lebih hebat dari gurumu. Dia benar-benar tabib yang hebat. Tidak mungkin, dia hanya sampah yang aku usir. Dia hanya menggunakan trik untuk menipu gurumu. Ya, bahkan ibunya yang tua itu masih terbaring di tempat tidur. Kalau dia benar-benar tabib hebat, kenapa tidak menyembuhkan ibunya dulu? Kenapa? Apakah kami membongkar tipu muslihatmu? Mengganggu penampilan sampahmu? Ternyata kamu penipu jalanan. Oh ya, kamu belum tahu, kan? Rumah sakit keluarga Chen sekarang bekerja sama dengan Baichaozhai. Dan berkatmu, Tabib Ju sudah meninggalkan keluarga You dan bekerja untuk Chen. Selamat untuk kalian. Sekarang bisnis rumah sakit sangat ramai, tempat tidur sudah tidak cukup. Ibumu yang tua itu segera akan dibuang. Tidak usah khawatir, aku sudah meminta keluarga dong untuk memindahkan ibuku ke rumah sakit lain. Kamu, Chen, lihat dia. Dia kan tabib hebat, ibu dari tabib hebat. Perlu diabadi orang lain? Ibuku sendiri, tentu aku yang akan mengobatinya. Untuk membangunkan ibuku, buah hati manusia adalah kuncinya. Kalian tidak melihat trik tipuannya yang sangat hebat. Katanya bahkan tabib Ju tertipu. Kalau aku bukan dari keluarga medis, aku mungkin percaya. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada kalian. Kamu kan bilang bisa menyembuhkan orang tua yang hampir mati ini. Kalau kamu tidak bisa, ginjal ibumu akan jadi milikku. Kalau aku berhasil, Kamu kan sudah nikah dengan Sang Tongtong, tapi belum pernah tidur dengannya. Kalau kamu menang, aku akan memintanya menemani sampah seperti kamu tidur semalam. Supaya kamu tahu seberapa terbuka dia di ranjang. Chen, jangan begitu. Aku hanya setia padamu. aku gak bakal ngelihat si jalang ini. Dan aku gak makan sisa anjing. Aku aja belum nganggap lo gak becus. Malah lo yang nganggap aku gak becus, dasar sampah. Kalau bisa tidur sama aku, itu udah untung buat lo. Kalau aku menang, aku bakal bikin lo gak bisa erek seumur hidup. Nah, itu tergantung lo punya kemampuan apa enggak. Lo masih mau taruhan enggak? Taruhan dong, aku pengen lihat sampai kapan lo bisa bohong. Oke. Tenang aja, penyakit kakek lo bisa aku sembuhin. Setelah suntikan ini, lo bisa siapin buat kakek lo. Memilih kotak abu. Kakek, kenapa? Lu Yuan, lo ngapain sama kakek aku? Apa yang aku bilang tadi? Dia cuma penipu, mending lo pulang siapin penguburan. Aduh sial banget, ada yang mati di klinik aku. Semua orang lihat ya, orang tua ini udah mati. Dan ini gak ada hubungannya sama klinik aku. Takut rusak reputasi, jadi gak mau nolong orang yang sekarat. Ternyata reputasi Baichaozhai yang katanya bisa menyembuhkan. Itu cuma omong kosong, penyakit kecil sembuh, penyakit besar mati. Lu Yuan, jangan pura-pura, kalah ya terima aja. Cepetan keluar, berlutut, dan merangkak 3 putaran. Dokter Chen, tolong selamatkan kakek aku. Lo gak ngerti apa yang aku bilang ya? Di jam ini kita cuma jual obat, gak menerima pasien. Sebenarnya kakek lo masih bisa hidup beberapa hari, tapi setelah dia ngobatin, udah gak bisa. Lu Yuan, lo masih berani sentuh kakek aku? Dia terang-terangan bunuh orang. Buka mata lo yang kayak anjing, lihat baik-baik. Kakek, gimana perasaan lo? Lebih baik. Anak muda, lo beneran dokter hebat, ini gak mungkin. Lu Yuan, makasih ya, aku salah ngerti tadi. Gak apa-apa, aku punya beberapa resep, nanti lo kasih ke kakek. Oak, Kalian kalah. Penuhi janji kalian. Aku ngerti, kalian kenal, 2 orang ini cuma orang suruhan si sampah ini. Yang dibayar buat jadi aktor. Lu Yuan, dasar sampah, lo beneran bisa acting. Uang buat bayar aktor, mending lo beliin makam buat emak lo. Bukan gitu, kalian salah ngerti sama Lu Yuan. Diam lo, kalian sama-sama licik. Acting buat aku ya? Tunggu bentar, guruku dateng. Bakal langsung buka kedok kalian, mau aku penuhi janji? Mimpi kali, siapa yang manggil aku? Guru, lo pulang ya. Dokter Lu, lo kok di sini? Aku mau beli 1 jenis obat. Obat apa? Aku akan suruh muridku bungkuskan untukmu. Akan diantar ke rumahmu. 1 buah sawo mentah liar.
Aku tentu tahu betapa berharganya sawo mentah liar. Tapi kalau bukan untuk nyawa, aku tak akan minta. Obat bagus cocok untukmu, Depeng. Bungkuskan obat untuk tabib Lu. Shifu, sawo mentah liar ini. Ini harta karun toko kita. Ini terlalu berharga. Betul, tabib Ju. Jakuma Panapo, aku sudah periksa semua buku kuno di rumah. Tidak ada jarum ajaib, naga 9 lengkung yang kau sebut. Kau sudah ditipunya. Cayam. Tabib Lu bukan orang yang bisa kau ragukan. Tidak apa. Karena tabib Ju sudah datang. Mari periksa orang tua ini. Agar kau kalah dengan puas. Baik. Orang tua ini sangat sehat. Tidak. Sudah kuduga ada masalah. Kau tak bisa bohongi Shifuku. Jujur, apa yang terjadi? Boleh tanya, tabib Lu. Dengan cara apa kau menyelamatkan orang yang hampir mati ini? Hidup kembali? Cuma trik kecil saja. Tabib ini benar-benar hebat. Tidak mungkin. Gimana? Mau terima kekalahan? Young Master Chen, Apa yang kau lakukan padaku? Nanti malam kau akan tahu. Kau tunggu saja. Aku tunggu kau datang merengek padaku. Sekarang giliranmu. Jangan sombong. Kau kuma membohongi Shifuku. Jangan harap dapat obat dariku. Nyawa busuk seperti kalian. Tidak layak pakai obat dari toko obat Baichao. Muri durhaka. Berani bicara kasar. Mulai hari ini, kau bukan muridku lagi. Kau diusir dari sekolah. Shifu, ini semua untukmu. Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Tabib Lu, maaf mempermalukan. Tabib Ju terlalu sungkan. Tabib Lu, kalah harus terima. Sawo mentah liar jadi milikmu. Kalau begitu, terima kasih Tabib Ju. Hai, pemilik toko. Tuan Dong Luyuan baru saja kirim orang. Undang kau hadiri pesta ulang tahunnya. Sekarang ada waktu tidak? Pesta ulang tahun Tuan Dong? Tentu harus pergi. Nyonya, temani aku pergi, ya? Baiklah, lalu apa yang akan kita bawa untuk Pak Dong? Tenang, aku sudah siap. Ini kan anjing dari tumpukan sampah, kenapa dibawa masuk? Satpam, ada apa ini? Kami diundang oleh Pak Dong. Kamu memang orang hina dengan nazapina, tapi jangan terlalu sombong. Ini hanya sementara. Kalau kamu mau tidur denganku semalam, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membunuhmu dengan cepat. Jangan bermimpi. Aku suka orang yang punya nyali. Begitu lebih seru saat aku main. Kamu masih punya kemampuan itu? Kamu jangan terlalu berani. Aku beritahu, kamu akan menyesal. Yang seharusnya menyesal adalah kamu. Waktu yang kita sepakati. Tinggal 1 hari lagi. Kalau kamu tidak segera berlutut dan minta maaf, lain kali kita bertemu, kamu harus memanggilku Nyonya Yo. Bajingan kamu. berhenti. Mingyu. Yo Heng, kamu bisa datang kali ini hanya karena hormat pada ayahmu. Kalau masih berani membuat masalah, jangan salahkan keluarga Dong tidak punya hati. Mingyu, kamu salah paham. Aku datang kali ini untuk mempererat hubungan kedua keluarga, bukan untuk membuat masalah. Untung kamu masih punya kesadaran. Tuan Lu, Nyonya Luo, silakan ikut saya. Kakek, Tuan Lu dan Nyonya Luo sudah datang. Xiao Lu, cepat duduk. Obat yang kamu berikan, benar-benar obat ajaib. Lihat, setelah meminumnya, tubuhku jadi lebih kuat. Pak Dong, tenang saja, tubuh Anda hanya butuh 1 obat terakhir. Untuk sembuh total. Hari ini yang datang semuanya bukan orang luar. Aku sudah tua, tidak suka keramaian. Jadi, hari ini aku hanya mengundang sahabat dekat. Dan orang-orang dari keluarga besar. Jangan sungkan, silakan santai. Baiklah, karena hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Dong. Mari kita mulai dengan memberikan hadiah. Untuk membawa keberuntungan bagi sang tuan rumah. Baiklah. Keluarga Su dari King Shou mempersembahkan sebuah perunggu zaman perang negara, simbol umur panjang. Semoga Pak Dong berumur panjang seperti gunung selatan. Bagus, ini pas dengan yang aku beli sebelumnya. Dan jadi sepasang. Aku ingat yang mirip ini. Dilelang lebih dari 10 juta. Keluarga Su benar-benar dermawan. Keluarga Li dari Changshou mempersembahkan hati samudera. Semoga Pak Dong berkelimpahan kebahagiaan seperti Laut Timur, dan semoga Nona Dong menemukan jodoh yang baik. Keluarga Li benar-benar perhatian.
Beri saja berlian itu kepada Mingyu. Nona Dong benar-benar beruntung, lautan hati ini dibuat oleh master kelas dunia, tangan emas. Hanya ada satu di dunia ini. Kamu suka ya? Ini jelas hanya satu, meski aku suka, aku tidak bisa merebutnya. Keluarga Dong dan kami sangat dekat. Saya tahu kesehatan Anda belakangan ini tidak baik. Saya sengaja membawa harta langka, 1 buah sawo liar. Saya sudah tua, kesehatan yang paling penting, keluarga Yo yang memperhatikan saya. Dia juga punya sawo liar. Tidak tahu apa hadiah dari Tuan Lu dan Bos Luo. Saya membawa sepotong giok kuno untuk Pak Dong. Meskipun bukan jenis batu giok, naga, favorit Anda. Tapi ini juga saya beli dengan harga mahal. Bagus, giok pecah ini hanya bernilai ratusan ribu. Bagaimana kamu berani membawanya? Ini hanya pembuka. Saya juga menyiapkan hadiah untuk Pak Dong. Terus saja berbohong. Apa yang bisa kamu siapkan? Xiao Lu, kamu juga menyiapkan hadiah untuk saya, tidak perlu terlalu sopan. Jangan begitu Pak Dong, Tuan Lu sudah berbaik hati. Anda tidak boleh menyesuaikannya. Tuan Lu, sipat tunjukkan hadiahnya. Biarkan semua orang melihatnya. Tuan Lu, barang yang saya buang memang lebih baik dari sampah. Tapi itu juga sampah, kamu mengambilnya. Lalu memberikannya kepada Pak Dong. Apa maksudnya? Apakah kamu sudah miskin sampai harus mengambil barang yang saya buang? Yo Xiao, guci ini adalah yang kamu kalah dalam taruhan dulu. Sekarang kamu bilang itu barang yang tidak kamu inginkan. Apakah kamu sudah merendahkan? Tapi itu juga sampah yang tidak saya inginkan. Kamu langsung membawanya untuk Pak Dong. Bagaimana bisa dibandingkan dengan yang lain? Apakah kamu salah ambil? Bagaimana bisa kamu mengambil? Barang yang tidak diinginkan orang lain benar-benar memalukan. Hadiah tidak peduli mahal atau murah. Xiao Lu juga sudah berusaha. Pak Dong jangan buru-buru. Kejutan sebenarnya ada di belakang. Benarkah? Sipat tunjukkan, biar saya lihat. Jangan berpura-pura, barang peka ini sudah lama di tangan saya. Kalau itu barang bagus, mana mungkin saya tidak tahu. Tolong ambilkan saya baskom air sabun. Ini adalah Sanhe Liu yang sudah lama hilang. Benar-benar ya? Dulu katanya hanya keluarga kerajaan yang bisa memainkan ini. Saya sudah mencari lama, tidak pernah menemukannya, sempurna sekali. Xiao Lu, bagaimana kamu menemukannya? Barang antik, lama dimainkan akan membentuk lapisan, hari itu. Saya melihat Yo Xiao membawanya, langsung tahu. Ternyata Yo Dae ini tidak tahu nilai barangnya. Pak Dong, ini saya beli di pinggir jalan, asal saja. Jangan tertipu olehnya, ini benar-benar Sanhe Liu asli. Saya sudah setengah hidup bergelut di dunia barang antik. Masa saya tidak bisa membedakan yang asli dan palsu? Pak Dong, bukan itu maksud saya dia. Hanya barang antik langka, bagaimana bisa dibandingkan dengan yang saya berikan? Sawo mentega, meskipun dibandingkan dengan sawo mentega liar, agak kurang. Tapi ini juga barang yang tidak biasa. Saya suka hadiah ini. Katanya sawo mentega liar ini berbuah sekali dalam 500 tahun. Sangat langka. Kamu memang paham, sawo mentega liar ini sangat langka. Hanya berbuah sekali dalam 500 tahun, ini yang ditanam manusia. Tidak bisa dibandingkan. Kebetulan saya juga punya satu. Diberikan langsung oleh tabib Ju dari rumah herba. Tidak tahu asal-usul sawo mentega milik Tuan Yo ini. Tidak mungkin, sawo mentega liar ini adalah harta karun rumah herba, keluarga Yo saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin kamu yang tidak berguna ini bisa mendapatkannya? Tuan Yo mengakui bahwa sawo mentega liar ini adalah hasil budidaya manusia. Meskipun punya saya bukan yang liar, punya kamu juga tidak mungkin yang liar. Keluarga Yo tidak punya kemampuan, bukan berarti saya tidak punya. Kamu bisa telepon tabib Ju untuk bertanya. Kakak, Shoheng tidak bermoral. Untuk mencapai tujuan tidak segan-segan, keluarga Dong menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Yo. Pak Dong, mohon maafkan saya. Kamu terus-menerus membuat masalah, kamu pikir keluarga Dong mudah ditindas? Ayo, usir dia keluar. Pak Dong, bukan itu maksud saya, Pak Dong. Pak Dong, hari ini adalah ulang tahun Anda, tidak perlu marah pada orang kecil. Benar, kakek, lihat hari ini begitu banyak orang yang datang merayakan ulang tahun Anda. Hal kecil ini tidak perlu dipikirkan. Sudahlah, mari kita makan, ayo. Lu Yuan, kamu yang sampah ini suka pamer. Saya akan tunjukkan siapa yang ada di tangan saya.
Kamu bukan sangat hebat? Lokasi saya kirim, ingat. Datang sendiri, kalau tidak, saya akan membuat kamu tidak bisa melihat dia lagi. Chen Zeming, saya akan membuat kamu mati mengenaskan. Lu Yuan mau kemana? Xiao Lu sedang ada masalah Ming Yu. Cepat kirim beberapa orang ke sana. Baik. Kamu tua yang tidak berguna ini cukup berguna juga, anak sampahmu. Sedang dalam perjalanan, saat dia sampai saya akan membuat kalian, ibu dan anak, berkumpul di bawah tanah. Kamu yang kecil imut ini akan mati mengenaskan. Lu Yuan benar-benar membuang-buang waktu. Buah hati liar yang hanya muncul setiap 500 tahun. Hanya untuk menyelamatkan orang tua yang tidak berguna seperti kamu. Percaya tidak percaya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Berhenti. Anak, Ibu. Berhenti. anak, Langkah lagi, dia akan mati sekarang juga. Lepaskan ibuku, atau aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Apakah kamu buta? Ibuku ada di tanganku, kamu berani mengancamku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Perlutut. anak. Kalau saja kamu patuh sejak awal, tidak perlu membuat ibumu menderita bersamamu. Ingat ini. Semua ini karena anakmu yang tidak berguna, yang membuatku marah. Semua ini karena anakmu yang tidak berguna. Dia membuatku tidak bisa menjadi pria, membuatku kehilangan uang, membuatku berlutut dan makan. Semua situasi ini terjadi karena dia. Lepaskan ibuku, apapun yang kamu inginkan, lakukan padaku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Hari ini, kalian berdua tidak akan selamat. Jangan sakiti ibuku, aku akan memberikan nyawaku padamu. Jangan, jangan. Jangan, diam. Teriak lagi, aku akan membunuhmu. Apakah kamu merasa kakimu mati rasa? Bagaimana kamu tahu? Saat aku memberikan jarum padamu, aku juga menutup meridian di kaki kamu, jika tidak segera dibuka. Akan menyebabkan penyumbatan vena, sangat mungkin. Apa yang akan terjadi? Seperti yang kamu rasakan sekarang, Ibu. Anak, Apakah Anda baik-baik saja? baik-baik saja. Lu Yuan, apa yang telah kamu lakukan padaku, si tidak berguna? Sekarang siapa yang tidak berguna? Apakah kamu merasa tulang ekormu mulai tidak ada sensasi? Kamu berani mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Polisi akan segera datang. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara sebagai orang yang tidak berguna. Jangan pergi, tolong aku. Ibu, semua ini salahku, membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Beruntung kamu membawa obat ajaib, ibu bisa bangun. Ibu baik-baik saja, asalkan kamu baik-baik saja. Ibu merasa lega. Ibu, Benar-benar kasih sayang antara ibu dan anak. Tapi kalian akan segera menghadapi bencana besar. apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk meminta uang, kalau tidak, sarang anjing seperti ini. Bahkan jika kalian mengundangku, aku tidak akan datang. Aku tidak berhutang apa-apa padamu, minta uang apa? Tapi Anda adalah direktur dari grup Lu. Pinjaman hipotek grup Lu, termasuk pokok dan bunga, totalnya 70 juta. Apa? Sang Tongtong. Apa yang kamu lakukan? Manajemen grup yang buruk, wajar saja merugi. Aku mengerti, kamu yang mengosongkan grup lu. Dan ingin membuatku mengisi lubang itu, aku beritahu kamu. Hari ini kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lu Yuan, aku sudah tahu. Kamu adalah orang yang lebih rendah dari anjing dan babi. Saat grup ada masalah, kamu ingin melepaskan diri. Padahal aku sudah merawat kalian, ibu dan anak yang tidak berguna ini, selama bertahun-tahun. Apakah ada orang yang lebih rendah dari anjing dan babi daripada kamu? Menyiram kaki dengan air panas, membelah perut dan mengambil ginjal. Itulah yang kamu sebut merawat. Itu semua adalah kesalahan kalian, seharusnya dulu. Aku membelikanmu asuransi, lalu membunuhmu. Tidak masalah jika kamu tidak membayar. Mereka punya banyak cara untuk membuatmu membayar. Ibu saya butuh istirahat, silakan pergi. Siapa yang kamu suruh pergi? Jika tidak membayar, aku akan menghancurkan rumah ini dan membuatnya berantakan. Coba hancurkan saja. Kamu. Kamu apa kamu? Jika tidak membayar, aku akan membunuh kalian berdua dan membuat kalian mati. Membunuh apa gunanya? Lebih baik menjual ginjal mereka. Kita masih bisa mendapatkan uang. Jika kalian tidak pergi, aku akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Berhenti. Nona dong. Siapa yang ingin kamu hancurkan? Dia yang menunggak pinjaman duluan. Berapa hutangnya? Aku akan membayarnya untuknya. Nona Dong, terima kasih atas kebaikanmu, pinjaman grup lu. Semuanya dipinjam oleh Sang Tongtong.
Atas namaku, dan tanpa seizinku. Aku mengerti, jadi kamu tidak bisa meminta uang itu dari Lu Yuan. Siapa yang meminjam darimu? Minta saja pada orang itu. TAPI. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, cari cara lain untuk membayar. Jual rumah atau jual diri juga bisa. Yang penting jangan cari masalah di sini. Jual diri juga bukan tidak mungkin. Jangan harap. Hari ini kamu beruntung. Kamu tunggu saja. Nona Zhang, jangan pergi dong. Nona Dong, terima kasih. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku akan kembali dan meminta orang untuk menanam modal lagi ke grup Lu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Baik. Ibu, rumah sekarang kecil dan tidak aman. Aku mau ganti yang lebih besar, biar ibu tinggal lebih nyaman. Tapi nak, dari mana kita punya uang sebanyak itu? Masalah uang biar aku yang urus, ibu tidak perlu khawatir. Baik, anak ibu semakin sukses. Lu Yuan, kamu kemana saja? Kamu tahu tidak? Aku hampir mati khawatir. Nyonya, aku lupa sama kamu. Ibuku sudah baik-baik saja. Masalahnya sudah selesai. Syukurlah, kalau tidak ada masalah, cepat pulang. Baik. Halo, saya ingin membeli rumah. Lu Yuan, kamu orang miskin datang ke sini buat APA? Datang ke sini tentu saja untuk beli rumah. Kalau tidak punya uang, jangan buang waktu kami. Pergi lihat rumah Jerami saja. Uang ada, saya mau beli rumah di sini. Ini semua uang kakakmu, jangan sok kaya di sini. Kamu lihat sendiri, ini kartu apa? Kartu hitam emas? Tidak mungkin, mana mungkin kamu punya barang seperti ini. Ini pasti palsu, bawa kartu jelekmu dan pergi dari sini. Pelanggan adalah raja, saya datang lihat rumah, kenapa kamu usir saya? Karena saya manajer penjualan di sini. Kamu cuma manajer saja, ini bukan harta warisanmu. Saya punya uang, saya mau beli. Bukan saya meremehkanmu, rumah di sini. Orang biasa bahkan tidak bisa beli kamar mandi, kamu masih mau beli? Jangan terlalu sombong, tahu diri dong. Saya tidak hanya mau beli, tapi juga mau bayar tunai. Masih sok kaya ya? Hari ini saya akan memberitahumu. Akibat sok kaya, saya. Satpam, ada orang yang buat onar. Orang kikul saya, hari ini saya akan membuatmu keluar dari sini dengan cara yang tidak biasa. Serang, ada apa sih? Siang-siang buat onar seperti ini. Masih mau bisnis tidak? Kamu selesai, sudah mengganggu bos. Pas. Mau ngapain? Mau bunuh orang ya? Bos, Anda salah paham. Anak ini yang bikin ribut, kami cuma mau menghentikannya saja. Banyak orang mengerumuninya sendirian. Kamu bilang siapa yang bikin ribut? Ini. Adik, kalau kamu mau beli rumah ini, harus punya kartu anggota klub orang kaya Jiangbei dulu. Kenapa dia punya ini? Dia cuma cacing di lapisan bawah masyarakat. Serahkan saja dia ke saya yang urus. Saya memang tidak punya kartu anggota. Oh begitu ya. Villa Yulong Bay, sebelum dibuka, sudah ada perjanjian. Bahkan saya sebagai bos, kalau tidak punya status anggota, tidak bisa beli rumah ini. Ada aturan seperti itu ya? Ya sudah, nasib saya kurang baik. Bos kami baik hati mau melepaskanmu, ini masih kurang baik? Cepat pergi dari sini. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Bos, penyakitmu harus segera diobati. Kalau tidak bisa bahaya nyawa. Chen Pian Lankang, tidak mau jual rumah padamu. Lalu mengutuk bos kami. Bos, Anda istirahat dulu. Saya yang urus dia. Tunggu dulu. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu sering merasa sesak napas? Malam hari tangan dan kaki bengkak, kadang pusing. Paling parah di dada kiri, kalau marah pasti sesak. Jantungmu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Mulut anjing tidak bisa keluarkan gading. Cepat diam dan pergi. Kamu diam. Adik, namamu siapa? Saya Lu Yuan. Sejujurnya, penyakit saya ini hanya keluarga saya yang tahu. Beberapa tahun lalu, tubuh saya, seperti yang kamu bilang tadi, semua gejala itu ada. Tapi bagaimanapun diobati, tidak pernah sembuh. Kamu bisa langsung tahu gejala penyakit saya. Berarti kamu dokter hebat. Tolong, bagaimana cara mengobatinya? Bisa diobati, tapi ada satu syarat, dia harus dipecat. Bos, jangan percaya dia. Saya kenal dia sampah. Dia cuma ngomong sembarangan. Kamu, pergi dari sini. Ini bukan urusan saya. Minggir.
Saudara Lu, kamu penyelamat hidup saya. Anda terlalu baik, ini cuma hal kecil. Tapi penyakitmu cukup parah. Suntikan ini cuma bisa menahan sementara. Nanti saya kasih alamat, kalau ada waktu datang ke saya. Ribet amat, kamu pilih saja satu di sini. Bukannya katanya harus punya kartu anggota klub dulu? Aku akan membelikanmu satu set atas namaku. Sebagai hadiah atas keselamatanmu kali ini. Bagaimana bisa aku menerimanya? Jangan sungkan, kalau kamu tidak menerima. Berarti kamu meremehkan aku, Sao Wenyo. Lagi pula aku juga tinggal di sini, kamu datang untuk mengobatiku. Juga lebih mudah. Lebih baik menerima dengan hormat. Memberikan rumah ini padanya, itu benar-benar sia-sia. Orang sampah seperti dia, tidak pantas tinggal di sini. Daripada memikirkan apakah aku pantas tinggal di sini. Lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri. Kenapa kamu masih di sini, bos? Aku ini pengikut setiamu. Selama bertahun-tahun, rumah-rumah di Yulong Bay. Setengahnya aku yang jual, sekarang karena orang sampah ini. Kamu mau mengusirku, kamu sendiri yang jadi masalah besar. Berapa banyak komisi yang kamu ambil, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu ini penjahat, di Longyang Group hanya jadi parasit. Cepat pergi, bos, aku salah, aku tidak akan berani lagi. Kakak ipar Lu Yuan. Akulah sampah, aku ini rendah diri. Tolong bantu aku, maafkan aku kali ini, boleh tidak? Kamu panggil siapa kakak ipar? Jangan asal nyambung. Orang seperti Zhang Tongtong. Aku tidak suka. Lagi pula bagaimana dia memperlakukan aku. Kamu juga tahu, berani-beraninya kamu meminta maaf padaku. Bos Hao dan keluarganya itu sekumpulan tikus. Tidak ada yang baik. Ayo, bawa dia pergi, lepaskan aku, lepaskan aku. Lu Yuan, kamu tunggu saja, saudara Lu. Malam ini kamu ada waktu tidak? Bos Hao ada urusan. Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin mengajakmu makan di Longyang restoran milikku. Longyang restoran, yang paling tinggi kelasnya di seluruh Jiangbei. Bos Hao terlalu memujiku. Aku ini orang yang selalu membalas budi. Saudara Lu, tolong hargai aku, jangan talak aku. Baik. Aku akan segera mengatur semuanya, sampai malam. Bawa beberapa botol anggur bagus ke ruang VIP, ambil yang aku simpan sebelumnya. Semuanya ambil untukku. Baik, tunggu sebentar. Ini bukan teman sekelasku Lu Yuan. Kenapa kamu di sini cari kerja? Lama tidak berjumpa, Feng Lin. Mungkin kamu tidak tahu, hari ini kita ada reuni di sini. Tidak ada yang memberitahuku. Tidak ada yang memberitahumu itu benar, yang berkumpul di sini hari ini. Semua adalah elit di antara teman sekelas yang tidak sukses. Bahkan tidak bisa masuk ke desktop. Benarkah? Kamu memang tidak begitu sukses. Tapi kamu beruntung bertemu di sini hari ini. Kami sedang reuni kelas, ini juga kesempatan buatmu. Siapa tahu, mungkin ada yang bisa kasih kamu pekerjaan. Tidak perlu, aku bukan cari kerja. Hari ini aku diundang teman, kalian lanjut saja, jangan pedulikan aku. Teman di sini, luar biasa, tidak menyangka di kelas kita. Dulu bukan apa-apa, sekarang ada pelayan di sini. Cemen ya? Hahaha. Boleh aku pergi? Kenapa marah? Kita teman sekelas, jangan pelit dong. Jangan begitu, gini aja. Hari ini, kasih kamu kesempatan lihat dunia. Ayo masuk minum bareng. Sudah bilang tidak perlu, aku ada janji dengan teman. Jangan sok-sokan, kita teman sekelas. Jangan pelit dong, ayo. Direktur Zhao, Tuan Lu yang aku undang. Kenapa dibawa pergi? di ruang depan sedang ada reuni kelas. Mungkin Tuan Lu ikut reuni kelas. Oh begitu, baiklah bawa sebotol anggur bagus. Antarkan ke sana, biar mereka senang. Baik, segera. Lu Yuan, kenapa kamu datang? Jagoan kelas kita dulu, mana mungkin tidak datang. Jagoan, sibuk apa akhir-akhir ini? Pasti kerjaan hebat ya? Jangan bercanda, dia datang cari kerja. Kebetulan ketemu aku. Kenapa si jagoan masih cari kerja di luar? Ternyata kabar kamu diusir, karena makan gaji buta. Benar juga ya. Standar keamanan di Longyang restoran tinggi, meski kamu sudah sehat. Tapi mungkin belum cukup kualifikasi. Aku diundang teman makan di sini. Kalian makan saja, aku pergi dulu. Shock banget. Jangan pergi, orang yang bisa diundang makan di sini. Pasti orang penting. Kami susah payah baru bisa masuk. Coba bilang siapa yang mengundangmu, biar kami tahu. Iya, biar kami lihat siapa yang kamu andalkan. Pikiran kotor kalian simpan saja, orang yang makan denganku. Kalian tidak layak bertemu. Si jagoan sekarang ngomong nggak pakai bukti. Kami tidak layak? Masa ia bos besar restoran ini? Benar. Kamu tahu tidak, siapa pemilik tempat ini? Chairman dari grup Longyang, miliarder dengan kekayaan ratusan miliar.
Akan mengundangmu, seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, untuk makan? Lu Yuan, meskipun kamu sangat berbeda dengan kami, tidak perlu berbohong seperti ini. Bukankah ini lebih memalukan? Siapa yang tidak tahu, orang biasa bahkan tidak mungkin bertemu dengannya. Apalagi kamu. Kita semua teman sekelas, buat apa berpura-pura? Katakan yang sebenarnya, mungkin saja. Ada perusahaan yang membutuhkan satpam, dan kamu bisa pergi ke sana. Hanya saja dia mengobati penyakitnya, sebagai balas budi padaku. Lihat, masih saja berpura-pura. Aduh, aku lihat kamu. Kaki sudah sembuh tapi otak rusak ya? Bos Long yang sakit. Kenapa kami tidak tahu? Lagi pula, jika memang sakit, ada begitu banyak dokter ahli di dalam dan luar negeri. Kenapa harus mencari pecundang seperti kamu? Apa gunanya? Kalau otak rusak, tidak bisa jadi satpam ya? Aku mengerti, dia bukan datang untuk melamar jadi satpam. Dia tahu kita sedang berkumpul, ingin ikut makan gratis. Ternyata datang untuk makan gratis, katakan yang sebenarnya saja. Kita semua teman sekelas. Jangan bilang begitu tentang Lu Yuan. Kemampuan pengobatannya sangat hebat. Penyakit kakekku sembuh berkat dia. Karena si cantik sudah bicara, biarkan dia makan sedikit. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa makan makanan selezat ini. Tidak, terima kasih. Lu Yuan jangan pergi, duduklah bersamaku. Baiklah, demi kamu, aku tidak akan berdebat dengan mereka. Kalau ingin makan, katakan saja, buat apa berpura-pura sok suci? Lu Yuan, posisi ini tidak bisa diduduki sembarangan. Kenapa? Apakah ada kotoran di tempat duduk itu? Benar. Itu tempat dudukku, bukan untuk orang sepertimu yang bisa diduduki sembarangan. Brother Mian datang. Lu Yuan si Minger. Very Chen Hak Brother Mian. Brother Mian. Silakan duduk. Dengar-dengar Brother Mian sekarang menjadi manajer departemen di Long Yang Restaurant. Benar, Brother Mian sekarang mengelola satu departemen sendirian. Puluhan orang, pendapatan tahunan mencapai ini. 7 digit, banyak sekali. Brother Mian benar-benar orang hebat, HMPH. Semua itu uang kecil, tidak perlu disebutkan. Brother Mian tidak seperti Lu Yuan. Dibuang seperti sampah oleh wanita keluar rumah. Masih saja duduk di sana tanpa malu. Lu Yuan tidak seperti yang kalian pikirkan. Ziruo, kenapa kamu membelanya? Ziruo, kenapa kamu membelanya? Daripada ngomong sama dia, mending lihat aku aja. Mana ada dia bisa ngalahin aku? Gimana kalau malam ini kita coba? Mian, jangan bercanda deh. Kamu lihat aku kayak bercanda? Singkirkan tangan anjingmu itu. Lu Yuan, kamu pikir kamu siapa? Perani lawan aku? Kamu bisa makan di sini berkat Mian. Makanan ini semua atas biaya Mian, tanpa dia. Kamu mana ada kesempatan masuk sini? Aku baru saja bikin prestasi luar biasa di Long Yang Restaurant. Lu Yuan, kamu cuma sampah yang cuma bisa ngomong. Apa yang kamu punya buat lawan aku? Mian, tenang aja. Jangan sama dia. Bener juga kalau sama dia, malah bikin orang bingung. Siapa yang sebenarnya sampah? Li Ji Ruo. Aku bisa kasih kamu hidup yang kamu mau. Tapi Lu Yuan, sampah ini gak bakal bisa kasih kamu itu. Kalau aku sampah, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Kamu bilang apa? Aku udah bilang semua, kalian gak percaya ya udah. Aku gak mau ribut sama kamu, anggap aja karena kita teman sekelas. Kamu pura-pura apa sih? Manajer Wang, ini minumanmu. Aku yang suruh ambil, aku keluarin minuman terbaikku. Semuanya udah dikeluarin. Bercanda ya? Salah kirim kali. Ini Romani Conti, stok bosku. Harganya lebih dari 2 juta. Aku aja belum pernah minum. Dia mana ada uang buat minum ini? Gak salah manajer Wang. Udah, pergi aja. Fenglin, jelasin dong. Fenglin, jelasin, ini minuman gimana? Ini memang bukan stokku, Mian, kamu bener. Aku mana ada yang pantas minum minuman mahal kayak gini? Aku tahu, pasti bos ngasih hadiah. Karena Mian prestasinya bagus. Bos tahu Mian ada acara hari ini, jadi khusus ngasih ini. Iya bener, bos memang sangat menghargai aku. Ini bukan penghargaan biasa loh. Minuman semahal ini langsung dikasih. Mian, kamu nanti sukses. Jangan lupa sama aku ya. Ziruo, denger gak sekarang kakakmu hebat? Nanti ikut aku nyanyi yuk, jangan pikirkan sampah ini. Iya, Mian kita hebat, kamu masih nunggu apa lagi? Aku. Hari ini kita bagi-bagi aja minuman ini. Biar semua bisa mencicipi minuman seharga 3 juta ini. Rasanya seperti apa? Wang Mian. Aku sarankan kamu jangan membukanya. Minuman ini bukan untukmu. Kamu cari masalah ya? Bukan untukku, terus untukmu sampah? Betul. Dikasih kesempatan langsung naik, nggak takut jatuh ya? Aku buka, lihat apa yang terjadi, Mian ga. Dia cuma menipu dirinya sendiri, nggak mikir.
Pemilik restoran Longyang, kenapa kasih minuman ke orang kayak dia? Minuman bagus kayak gini, kamu nggak pantas menikmatinya. Aku nggak akan bagi ke kamu. Minumannya udah masuk? Udah masuk. Oke Mian Girl, kasih aja sampah ini sedikit. Biar dia bisa mencicipi minuman sebaik ini. Nggak masalah. Kasih ke kamu aja Mubazir. Mau minum? Jalet sepetuku dulu, sayang. Minum dengan cara yang imut. Kamu terlalu menghina. Luyuan minum punyaku. Nggak boleh. Minumanku, aku yang atur. Hari ini dia harus minum dengan cara dijilat. Kalian terlalu ngebosenin, aku nggak ada waktu main sama kalian. Temanku udah nunggu lama. Kalau nggak jilat bersih minuman ini, hari ini kamu nggak bisa keluar dari ruangan ini. Wang Mian, berani sekali kamu. Pals. Sampah ini datang ke hotel kita, minta makan minum gratis. Bilang minuman ini kamu yang kasih, aku cuma kasih pelajaran. Biar dia tahu aturan. Kamu bilang apa? Hari ini terima kasih untuk minumannya, bos. Kedepannya, pasti bikin kinerja restoran Long yang lebih baik lagi. Buta matamu, minuman ini untuk saudaraku Lu. Kamu nggak pantas minum, bos, kamu salah orang. Dia cuma sampah yang baru diusir sama cueknya. Kita teman sekelas selama ini, nggak mungkin salah. Jia penyelamat Naiwako, kamu ingat ITU. Maaf bos, aku nggak tahu diri bikin malu. Maaf Lu Yuan, Pak Lu. Aku nggak tahu diri, tolong maafkan. Kasih aku kesempatan lagi. Saudara Lu, maafkan bawahanku yang nggak becus. Bikin kamu nggak nyaman. Dia mau diapain, terserah kamu. Baik. Jilat bersih minuman di piring ini, aku akan memaafkanmu. Lu Yuan, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Baru saja kamu meneteskan minuman di sepatu. Saat kamu menyuruhku menjilat, kenapa tidak bilang keterlaluan? Bos Hao, masalah ini. Serahkan saja padamu, aku tidak ingin banyak bicara dengannya. Saudara Lu terlalu lembut, aku tidak sebaik ITU. Kamu dipecat. Pals. Aku masih punya keluarga yang harus dihidupi, beri aku kesempatan lagi. Pals. Tidak ada ruang untuk negosiasi, bawa dia pergi. Jangan, aku punya jasa juga, cepat. Bos, jangan, beri aku kesempatan lagi. Bos, saudara Lu, sebenarnya hari ini. Aku ingin mengajakmu makan malam, tapi malah jadi begini. APA, Lu Yuan ternyata. TAMU kehormatan Bos Xiao. Aku salah lihat. Ternyata teman sekelas kita adalah orang besar, Luyuan, itu. Kami tadi hanya bercanda, jangan serius. Benar-benar orang yang suka mencari keuntungan. Tidak apa-apa, Bos Hao. Bukankah masalahnya sudah selesai? Tuan Lu, begini, ke ruangan VIP nomor 1 saya. Saya sudah menyiapkan hidangan terbaik untukmu. Baik. Ayo. Wang Tiantian, kenapa kamu menelepon saya? Ada masalah besar, Yao diculik. Apa? Jangan melawan, tunggu saja aku bermain denganmu. Aku sudah membayangkannya, sangat seru. Kamu pengecut, hanya bisa menyakiti orang di belakang. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Biarkan aku menciummu. Kamu masih bermain setia ya? Baiklah. Sekarang aku akan menyelesaikanmu. Lepaskan aku. Lumayan juga, bisa menemukan tempat ini. Alatmu sudah kuhancurkan, masih memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini? Camel. Ternyata kamu tidak bisa, aku sangat takut. Meskipun aku tidak bisa, aku masih punya anak buah. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana mereka bermain dengannya. Yo Heng, berani kamu menyuruh anak buahmu menyentuhnya? Coba saja. Sentuh atau tidak, itu bukan urusanmu, si cantik Luo. Kekasihmu datang, cepatlah berbicara dengannya. Kalau tidak, nanti mulutmu tidak akan sempat lagi. Lu Yuan, cepat selamatkan aku. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Sudah diambang kematian, masih main drama Kiong Yao ya? Kalian berdua. Sekarang juga, tangani dia. Ya. Kalian berdua, jika tidak ingin menjadi seperti Yo Heng, si tidak jantan tidak betina, cepatlah pergi. Kamu memang sangat sombong. Apa yang kamu lakukan padaku?
Kalian berdua bodoh, serang dia. Kakak, nyawa lebih penting. Rezeki ini, aku tidak mau. Bodoh, tidak bisa apa-apa, hanya merusak, pergi. Yo Heng, sekarang hanya kamu sendiri. Jika ada kata terakhir, katakanlah. Jika kamu mendekat lagi, aku akan mencekiknya sekarang. Apa yang kamu lakukan padaku? 7 jalur energi dan 8 meridianmu sudah kusegel. Perlahan akan menjadi seperti sayuran, hanya mata yang bisa bergerak. Jika tidak segera dilepaskan, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu. Di atas tempat tidur. Kamu bikin aku. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Lu Yuan, cepatlah obati aku. Cepat. Suruh ayahmu datang sendiri, berlutut memohon padaku. Jika tidak, kamu akan lumpuh di tempat tidur seumur hidup. Kamu berani mengganggu keluarga Yo kami. Keluarga Yo kami tidak akan membiarkanmu. Aku menunggu orang dari keluarga Yo. Lu Yuan, kembalilah, kembalilah. Aku akan mengambilkanmu air. Jangan pergi, aku sedikit takut. Baik, aku tidak pergi. Aku akan menemanimu di sini. Selama ini, aku sudah merepotkanmu banyak. Maaf. Apa yang kamu bicarakan? Selama ini, aku juga sudah merepotkanmu banyak. Aku ingin bertanya, apakah kamu akan selalu melindungiku? Apakah aku terlalu bergantung padamu? Ya, aku akan selalu melindungimu, selama kamu di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Senang memiliki kamu. Anakku, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tuan Yo, penyakit putramu, kami benar-benar tidak bisa mengatasinya. Semua metode sudah dicoba, tapi tidak ada perbaikan sama sekali. Tidak bisa sembuh juga harus diobati. Untuk apa keluarga Yo membayarmu? Kecuali ada tabib legendaris yang datang, jika tidak, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Benar-benar sampah, pergi. Bagaimanapun, aku pasti akan menyembuhkanmu, Pak Butler, Tuan. Cepat panggil Dr. Ju, Tuan. Dr. Ju sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga Yo kita. Apa? Kamu tahu tidak, siapa yang membuat Tuan muda menjadi seperti ini? Pemilik toko antik Luo dan pegawainya. Pegawainya bernama Lu. Aku mengerti. Jika tidak membalas dendam ini, aku tidak pantas menyandang nama Yo. Ini barang terbaru, didukung sertifikasi, palsu ganti 10. Sangat bagus. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini kepala keluarga Yo. Kenapa dia datang? Tampaknya dia datang untuk membuat masalah. Ada apa, kalian berdua? Aku datang untuk memberikan uang. Apa maksud kalian? Bukankah kalian suka uang? Ini cukup untuk kalian belanja di neraka. Daripada membiarkan kalian mencari uang haram, lebih baik aku langsung mengirim kalian. Untuk belanja uang neraka, mari semua lihat baik-baik. Ini toko antik yang mereka buka. Mereka selalu mencari uang haram. APA, bagaimana mungkin? Bicara harus ada bukti. Atas dasar apa kalian bilang? Kami mencari uang haram? Aduh. Lihat. Kualitas barang. Benar-benar palsu. Orang-orangku baik hati datang untuk berbisnis. Mereka menipu orang awam yang tidak mengerti barang. Barang sepirik ini, berani minta 5 juta? Kalau bukan mencari uang haram, apalagi? Botol ini bernilai 5 juta, dia pasti ditipu. Bagaimana dengan barang-barang yang aku beli sebelumnya, apakah aku juga ditipu? Mari semua dengar penjelasanku, kami benar-benar tidak mencari uang haram. Ini penjual curang, aku mau uang kembali. Semua bisa minta uang kembali, tapi biarkan aku selesaikan masalah ini dulu. Tunggu sampai semuanya jelas, baru uang kembali. Semua tenang, tolong percayalah pada kami. Aku tidak pernah menjual barang ini. Kalau begitu, bagaimana dengan botol ini? Semua barang antik di sini, aku pilih satu persatu. Pasti tidak ada barang palsu, kecuali ada orang yang sengaja mengganti barang antik. Benar juga, mata Tuan Lu selalu tajam, matanya tajam. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menipu orang, maksudmu. Aku sengaja datang untuk cari masalah, sungguh lucu. Aku punya bukti pembayaran. Kalian bisa berbohong. Faktur ini tidak akan berbohong. Kalian semua lihat jumlahnya, faktur ini pasti palsu. Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kalian katakan? Ini pasti penipu, kembalikan uangnya. Apa yang terjadi?
Mereka menjual barang palsu untuk mencari uang haram. Saya datang untuk meminta penjelasan, mereka terus mencari uang haram. Tuan MA. Kamu harus berhati-hati. Tuan MA, ini pasti rencana jahat keluarga Yao. Jangan sembarangan bicara, kalau kamu punya bukti. Tunjukkan buktinya kepada semua orang. Tentu ada. Pertama-tama faktur ini memang milik kami. Lalu apa lagi yang bisa kamu katakan? Mengaku saja. Tapi, botol ini bukan milik kami. Melainkan ada orang yang sengaja menggantinya. Dan orang itu adalah kepala rumah tangga keluarga Yao. Omong kosong. Membuktikan dirimu bersih sangat mudah. Cukup tunjukkan tanganmu. Membuktikan dirimu bersih sangat mudah. Cukup tunjukkan tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Saya lihat siapa yang berani membuat keributan di depan mata saya, Tuan MA. Ternyata berubah warna, sangat ajaib. Apa yang terjadi? Mungkin kalian tidak tahu, untuk melindungi barang antik di toko. Saya melapisi semua barang antik di toko dengan cat. Dan cat ini berubah warna saat terkena air. Dan sulit dibersihkan dari kulit. Siapapun yang menyentuh barang antik bisa mencobanya. Ternyata APA yang dikatakan Tuan Lu benar. Botol ini ternyata tidak berubah warna. Ternyata kita salah menuduhnya, yang berbohong adalah Tuan Zhou. Zhou Jianshan. Jelaskan apa yang terjadi. Si Kessel ini berani menipu saya, Tuan adalah Anda. Ah iya, saya terlalu terburu-buru. Injin membeli kamera Tuan muda, sehingga mengambil langkah ini. Tuan Yao benar-benar memainkan langkah cerdik, mengorbankan prajurit untuk menyelamatkan ratu. Sangat bagus. Apa yang dikatakan Bos Luo? Saya tidak mengerti, maaf. Saya kurang tegas dalam mendidik, membuat kalian semua tertawa, kita pergi. Lu Yuan. Jangan terlalu senang dulu. Ini belum selesai. Apakah kamu punya sesuatu yang mengganggu pikiran? Toko kekurangan sejumlah uang, manajer San sebelumnya sudah membayar uang muka. Dan mengambil beberapa barang antik, tapi uang sisanya belum juga dibayarkan. Apakah manajer San dari grup Longyang? Saya ingat. Sudah lewat beberapa hari dari tanggal pembayaran. Ya, bagaimana ini? Saya masih menunggu uang itu. Memesan barang lain, kalau tidak ada uang ini, rantai keuangan toko akan putus. Kamu bilang manajer San ini tidak mungkin mau memplangnya. Jangan khawatir. Besok aku temani kamu cari dia. Kenapa kalian datang? Manajer San, kami juga tidak ingin mengganggu Anda. Tapi tanggal pembayaran sisa sudah lewat beberapa hari. Kapan Anda akan mentransfer uangnya kembali? Sisa pembayaran apa? Uang untuk beli barang antik, bukannya sudah saya berikan ke kalian. Manajer San, yang Anda bayar terakhir kali itu uang muka. Bukannya kita sudah sepakat, cara pembayaran uang muka ditambah sisa. Saya lihat Anda pelanggan besar, baru saya izinkan ambil barang dulu. Kontrak yang Anda berikan, saya sudah bawa semua, Anda lihat. Chuning Hisong. Benarkah begitu? Saya lihat tanggal kontrak kita sudah berakhir. Kalau begitu, masalah sisa pembayaran tidak bisa dianggap sah. Bagaimana bisa Anda bilang begitu, melebihi tanggal itu Anda yang melanggar. Kami belum meminta ganti rugi dari Anda. Melanggar. Di kontrak sudah tertulis jelas cara pembayarannya. Sekarang tanggal pembayaran sudah berakhir, saya harus bayar apa lagi? Ganti rugi itu omong kosong. Anda tidak takut saya laporkan ya? Laporkan saya, kalian punya kemampuan itu. Ada bukti, tunjukkan. Manajer San ini mau berbuat curangnya. Selagi masih bisa bicara baik, saya harap Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nak, kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Saya ini manajer grup Longyang, kalau saya jadi kalian berdua. Sekarang langsung pulang ke rumah. Daripada di sini terus-terusan mengganggu saya. Siapa yang bikin manajer San marah? Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihat kamu dipermalukan. Bos Chen, kebetulan ketemu dua orang yang tidak tahu diri. Maafkan saya hanya ingin melihat mereka. Diakem. Tunggu sebentar, saya sedang akan mengejar mereka berdua. Saya tahu manajer San tidak akan mengecewakan saya. Beberapa orang ini memang perlu dihajar. Bos Chen, datang bersama dia. Kamu ayahnya Chen Deming.
Tahu saja. Ternyata kalian yang berbuat, ada apa bisa langsung ke saya. Tidak perlu melibatkan Luo Yao. Kamu anggap saya terlalu baik, bukan hanya dia. Semua orang di sekitarmu tidak akan berakhir baik. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Akan ku kembalikan sedikit demi sedikit. Itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Masih berani keras kepala, kalau sudah membuat marah keluarga Chen, kamu tunggu saja ajalmu. Tanpa uang ini, rantai keuanganmu akan segera putus. Tunggu saja tutup toko. Tingkah laku pengecut, hanya berani main di belakang layar. Manajer San, saya sarankan kamu segera melunasi pembayaran terakhir. Nasibmu mungkin masih lebih baik daripada Chen Deming. Jangan sebut nama anakku. Sampah, ini adalah grup Longyang. Bukan tempatmu untuk sembarangan bicara besar. Berani mengancam Manajer San. Sebentar lagi kamu akan masak tegak, kau turtle tag. Saya tidak akan membayar. Apa yang bisa kalian lakukan? Manajer San, kamu menggunakan cara yang tidak terpuji ini. Bagaimana jika ketahuan oleh ketua grup Longyang? Ketua grup Longyang, apakah akan berpihak pada sampah sepertimu? Mungkin jika ketua datang, nasibmu akan lebih buruk. Mari kita lihat nanti. Jangan berharap keberuntungan sial ini bisa melindungimu selamanya. Saya beritahu kamu, di grup Longyang, tidak ada yang bisa melindungimu. Sang Tongtong, kamu pasti akan kecewa. Direktur Zhao, mohon datang sebentar. Lu Yuan, kamu masih berpura-pura. Kamu tidak benar-benar berpikir. Kami akan percaya kamu kenal ketua grup Longyang, kan? Dengan sampah sepertimu, pantaskah? Jangan repotkan ketua. Saya akan menyuruh orang mengusir mereka. Kemarilah. Saya ingin lihat siapa yang akan kamu usir, ketua. Benar-benar datang. Adik Lu, duduklah. Akhirnya kamu datang. Maafkan saya atas pelayanan yang kurang baik. Saya selalu memikirkanmu, tidak menyangka hari ini. Kamu datang ke sini. Direktur Zhao, sebenarnya tidak ingin merepotkan Anda, tapi anjing Anda terlalu menggonggong. Di perusahaan Longyang saya, siapa yang berani tidak menghormati saudara Lu saya? Siapa yang berani begitu nekat? Direktur Zhao, Anda harus membela kami. Ini adalah Luo Yao, pacar saya. sangat cocok. Adik ipar, tenang saja, kalau ada apa-apa. Bilang saja, saya yang akan membelamu. Direktur Zhao, Anda jelas bijaksana. Manajer San ini memesan sejumlah barang antik dari kami. Tapi pembayaran terakhirnya terus ditunda. Sampai toko saya hampir tutup. Pak San, ada apa ini, Direktur? Mereka berdua datang dengan tuduhan palsu tanpa bukti. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka yang memfitnah Pak San. Barang antik ini jelas hadiah dari keluarga Chen. Benar, saya yang memberikannya kepada Pak San. Bagaimana ini? Bos Zhao, jangan terlalu khawatir. Karena kebenaran ada di tangan Pak San. Aduh, kamu ngapain? Maaf, Tengan saya terpeleset. Tapi tidak apa-apa, kontrak ini dari keluarga Chen. Kontrak untuk Pak San, kita bisa buat lagi. Tapi kenapa kalian heboh? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa ini? Main trik di depan saya? Berani sekali kalian. Direktur Zhao, mereka tidak punya bukti. Kamu percaya begitu saja pada mereka? Boss, jangan marah. Saya akan user mereka berdua. Berani sekali mereka memfitnah saya di sini. Baiklah. Bos Zhao, jangan marah. Ada bukti lain di dalam botol ini. Saya meninggalkan tanda di botol ini. Cukup pakai lampu ultraviolet, akan muncul 3 titik. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini hanya membuang waktu kita. Benar atau tidak, lihat saja. Kenapa kalian panik? Benar, ada 3 titik. Apa penjelasan kalian? Ini tidak mungkin, pasti jebakan Lu Yuan. Lu Yuan, kamu licik, terus menjebak saya. Menunggu saya terjebak. Kamu masih berani meragukan saya, Tuan Lu? Apa kamu lupa? Ini adalah grup Longyang. Kamu berteriak-teriak di sini. Siapa kamu? Bos Zhao, saya tidak berani. Apa yang terjadi? Sejak keluarga Yao membuat keributan waktu itu, saya membuat tanda di setiap barang antik. Ternyata benar-benar berguna. Hebat, memang kamu. Sekarang buktinya jelas.
Masih mau membela diri apa lagi? Direktur, ini semua salah paham. Benar, di ponsel saya ada catatan percakapan kita. Apakah ini juga salah paham? Minker, kamu berani menggunakan nama perusahaan untuk melakukan hal ini. Dan berniat menghina adik saya. Lu, apa kamu tidak takut mati? Kiliar. Aku akan segera transfer uangnya ke mereka. Sekarang bukan masalah uang, kamu sekarang sudah merusak reputasi grup Longyang. Bos, ini semua urusan Bos Chen. Semua yang dia suruh aku lakukan tujuannya adalah untuk memfitnah Lu Yuan, balas dendam untuk anaknya. Kamu malah menyalahkanku atas semua ini. Gagasannya kan dari kamu. Kamu sudah ambil uangku, masih mau monopoli semua barang antik. Kenapa kamu tidak bilang? Direktur, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Tuan Chen, kamu membuat grup Longyangku dituduh sebagai pengemplang, Bos Sao. Pasti ada kesalahpahaman antara kita, tapi aku tidak menyangka si bodoh ini bisa menyeret perusahaan kalian. Ini semua salah dia. Dia kan kurus, tapi Tuan Chen, kamu menyebabkan perusahaan kami rugi reputasi parah. Sekarang sudah tersebar perkiraan konservatif. Ruginya 500 juta, 500 juta. 500 juta ini mau kamu bayar gimana? Aku tidak punya uang sebanyak itu, boleh gak bayar pakai perusahaan? Tidak boleh. Itu kan warisan leluhurku. Aku bayar pelan-pelan, boleh kan? Boleh atau tidak bukan kamu yang tentuin. Nanti sore akan kukirim orang. Antar kontrak ke rumahmu. Tanda tangani kontrak, atau masuk penjara. Pilih sendiri. Keluarga kita hancur. Paman, ayo kita cepat pergi. Paman Chen. Dasar pembawa sial, semua ide kamu menyebabkan keluarga kita sengsara. Paman Chen, kok ini bisa disalahkan ke aku? Direktur grup Longyang itu, siapa yang tahu dia akan datang? Ini pasti jebakan dari Lu Yuan si sampah itu. Ku beri waktu 3 hari. Entah kamu ambil kembali perusahaan untukku, atau kamu gantikan keluarga Chen masuk penjara. Lu Yuan, kau sudah menghancurkanku seperti ini. Akan kubuat kau lebih sengsara dari mati. Kalau kamu, direktur, mereka sudah bayar ganti rugi, berarti urusanku selesaikan? Akhir-akhir ini, tante cleaning service sakit. Kamu saja yang bersih-bersih toilet. Mulai sekarang setiap bulan 3.000 rupiah, transfer langsung ke rekening perusahaan. Untuk ganti rugi kerugian yang kamu sebabkan kali ini. Sampai selesai. Ini menghina, aku tidak setuju. Tidak setuju ya keluar dari grup Longyang. Aku akan memberi seluruh industri untuk membuatmu. Membuatmu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan seumur hidup. Baik, aku akan pergi menyapu toilet. Saudara Lu, aku sudah mentransfer uang ke rekeningmu. Coba kamu periksa. 9 digit? Kok bisa lebih banyak begini? Ini semua karena aku tidak ketat dalam mengelola bawahan. Sisanya anggap saja sebagai kompensasi untuk kalian. Tapi tidak perlu sebanyak ini. Kamu adalah penyelamat hidupku, jangan terlalu sungkan. Terima kasih, Direktur Zhao. Sangat cocok, kalau kalian menikah, pastikan mengundangku ya. Pasti. Bunuh saja aku, apa artinya hidup lagi? Nah, jangan seperti ini, aku pasti akan membuatmu baik-baik saja. Tuan, orang yang kamu panggil sudah datang. Di kartu ini, ada sebagian besar harta keluarga You. Siapa yang bisa menangkap Lu Yuan hidup-hidup, kartu ini miliknya. Ingat, harus menangkap Lu Yuan hidup-hidup, aku ingin membunuhnya sendiri. Baik. Kalau sudah datang, keluarlah. Kamu adalah Lu Yuan. Kamu yang tidak baik, kalian siapa? Kamu tidak berhak tahu, aku sarankan kamu ikut kami dengan baik. Ini bisa menghindarkanmu dari penderitaan. Kalian bilang begitu, aku jadi sulit. Jangan terlalu sombong, kalau bukan karena kamu masih berguna. Kepalamu sudah ada di tanganku. Jadi, kalian merasa sangat hebat ya? Di seluruh Jiangbei, yang bisa mengabaikan kami. Sangat sedikit, kamu yang pertama. Segera kamu akan menyesal. Yang menyesal seharusnya kalian, bukan aku. Jangan berpikir karena kamu punya kemampuan, bisa mengalahkan kami.
Serang. Kamu pakai ilmu hitam APA? Aku pakai jarum naga 9 lengkung untuk menyegel meridian kalian. Tidak sampai setengah jam, kalian akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Jangan bunuh kami. Yo Jianshan yang menyuruhku membunuhmu. Kepala keluarga Yo Jianshan. Dia benar-benar tidak pernah menyerah ya. Tenang. Nyawa kalian masih berguna bagiku. Kalian berhasil? Tidak menangkap Luyan. Kenapa kalian kembali? Benar-benar kamu yang mengirim orang untuk membunuhku. Sayangnya mereka bukan lawanku. Bagaimana bisa? Jiang Bei Shuangsha. Ternyata aku kalah dari sampah sepertimu. Kamu tidak perlu tahu. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Menyelesaikan masalah? Aku sangat menantikannya. Kamu membuat anakku lumpuh di tempat tidur. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Dia berkali-kali menggangguku, bahkan menculik pacarku. Mencoba memperkosanya, semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri, dan kamu. Tanpa mempertimbangkan benar salah, sengaja menyewa pembunuh. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini adalah wilayah keluarga Yo. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini jika kamu menyembuhkan anakku, aku akan memberimu kesempatan untuk mati dengan utuh. Jika kamu ingin aku menyembuhkan anakmu, bisa, berlutut dan mintalah padaku. Sampong, hari ini aku akan memotongmu menjadi 1000 potong. Panggil orang, panggil orang. Apa mereka semua tuli? Semua orang dari keluarga Yo sudah ditaklukkan. Bagaimana mungkin? Tuan MA, tua dong. Kenapa kalian datang? Ada orang yang ingin menyakiti penyelamat hidupku. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Penyelamat hidup kalian adalah Luyan. Kamu berani menyakiti penyelamat hidupku? Yo Jianshan, apakah kamu sudah bosan hidup? Tapi dia menyakiti anakku sebagai seorang ayah. Aku harus membalas dendam ini. Hari ini jika Tuan MA ingin bertindak, berikan aku kematian yang cepat. Ingin mati? Ini adalah bukti kejahatanmu selama ini. Sebelum kamu melunasi dosa-dosamu di penjara, ingin mati? Tidak mungkin. Bagaimana denganmu, saudara Lu? Semuanya tergantung pada satu kata darimu. Ayah, aku sembuh. Anakku, kamu sembuh. Ini sangat bagus. Keluarga Yo sudah membuatku marah, tapi dosanya tidak sampai mati. Sebagai dokter aku seharusnya berbuat baik. Hari ini aku akan menyelamatkan nyawanya, tapi jika dia menggangguku lagi di masa depan, aku tidak akan memaafkannya. Tuan Lu, kamu sangat baik hati. Ini keluarga Yo yang salah jalan. Asalkan anakku baik-baik saja, kesalahanku. Aku akan memperbaikinya. Ayah, keluarga Yo akan meninggalkan Jiang Bei selamanya. Tidak akan pernah kembali. Tante, bagaimana kondisi kesehatanmu? Aku sengaja membawakanmu beberapa suplemen. Tante baik-baik saja. Ayo lihat anakmu. Kenapa kamu membuat Yao mengeluarkan uang? Terima kasih, Yao. Ibu, ini adalah tanda kasih sayang Yao Yao. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Aku ingin menikah dengan Yao Yao. Dia adalah orang yang ingin aku habiskan seumur hidupku bersamanya. Tante, kami benar-benar saling mencintai. Yao Yao, anakku, ibu setuju. Setuju kalian menikah. Cepatlah menikah. Terima kasih, Tante. Hmm. Ibu. Bagus sekali. Ini adalah hati samudra. Saya membelinya dari Nona Dong. Suka? Lu Yuan Luoyao, apakah kalian berdua bersedia menghabiskan sisa hidup bersama? Saya tidak setuju. Saya hamil anak Lu Yuan. Sudah hamil 2 bulan, adikku Lu bukan tipe orang seperti itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lu Yuan, apakah kamu tidak mengakui anak kandungmu sendiri? Tidak mau mengaku? Lu Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Luo Yao, percayalah padaku, aku benar-benar tidak pernah menyentuhnya. Nasibku sangat menyedihkan. Ayah bayi tidak menginginkanmu. Ibu hanya bisa membawamu melompat ke sungai. Bukannya kamu bilang hamil 2 bulan? Kalau begitu, buka perutmu. Biarkan aku melakukan tes DNA. Jika memang anakku, aku akan mengaku. Tapi jika bukan, kamu menghalangi pernikahanku, aku akan mengambil nyawamu. Kamu? Tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Tidak, jangan Lu Yuan. Aku mengaku aku hanya berpura-pura hamil. Jangan bunuh aku. Bagus kamu mengaku, Zhang Tongtong. Kamu sudah berusaha menjebakku dengan segala cara, dan masih belum menyesal, hari ini. Aku akan membuatmu menerima hukuman yang setimpal. Lu Yuan, apa yang kamu lakukan padaku? Hanya membuatmu merasakan penderitaan yang pernah kualami dulu. Bawa dia pergi. Sungguh memuaskan, aku sudah bilangkan.
Adikku Lu bukan tipe orang seperti itu, benar. Ayo, sekarang kita lanjutkan pernikahan ini. Lanjut, lanjut. Baik, Lu Yuan Luo Yao. Apakah kalian berdua bersedia menghabiskan sisa hidup bersama? Aku bersedia. Cium, cium, cium.